Saat merapikan pakaian untuk suamiku, aku menemukan sebotol obat kuat di sakunya. Diam-diam, aku menukarnya dengan obat hewan. Aku tak menyangka, tengah malam nanti aku akan mendengar teriakan histeris dari kamar adik iparku. Namaku Dewi, usiaku lebih dari 30 tahun, dan aku bekerja sebagai akuntan di sebuah toko bahan bangunan kecil. Kehidupanku sejak menikah bisa dibilang tenang, jika tidak mau disebut terlalu datar. Aku menikah dengan Bagas, putra sulung Ibu Ratna. Setelah menikah, aku pindah dan tinggal bersama di rumah 2 lantai milik ibu mertuaku di sebuah gang yang tidak terlalu besar di pinggiran Jakarta. Di rumah ini, selain kami berdua, ada juga adik laki-laki Bagas, yaitu Agus, dan istrinya, Rina. 4 orang dewasa muda ditambah seorang ibu mertua tinggal di bawah satu atap. Terdengar ramai dan menyenangkan, tetapi kenyataannya tidak senyaman yang dibayangkan orang luar. Di rumah ini, ada satu hal yang sangat jelas bagi semua orang. Ibu mertuaku sangat pilih kasih terhadap suamiku. Ibu Ratna selalu menganggap Bagas sebagai kebanggaan terbesarnya. Bagas bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan konstruksi yang cukup besar, gajinya tinggi, dan pandai bicara, sehingga ibu sering membanggakannya kepada para tetangga. Setiap kali ada tamu datang, ia akan memandang Bagas dengan tatapan penuh bangga lalu berkata dengan suara keras, "Bagas ini dari kecil memang sudah pintar cari uang, sekarang satu rumah ini bergantung padanya." Bagas hanya tersenyum mendengar itu, tapi aku tahu dia sangat menikmati sanjungan itu. Berbeda dengan Bagas, adiknya, Agus, tidak seberuntung itu. Agus bekerja di sebuah bengkel mobil dekat rumah, pekerjaannya cukup berat dengan penghasilan yang tidak menentu. Jika sedang ramai, penghasilannya lumayan, tapi jika sepi, ia hampir tidak membawa uang pulang. Karena itulah, di mata ibu mertuaku, Agus selalu menjadi anak yang kurang becus. Ibu bahkan sering berkata terus terang di depannya, "Kalian ini kakak adik, kenapa kamu tidak bisa 1/10 dari masmu?" Agus hanya menunduk diam setiap kali mendengarnya. Sejak tinggal serumah, aku belum pernah melihatnya membantah ibunya sekalipun. Tidak hanya itu, yang membuat Agus semakin dipandang rendah oleh ibu mertuaku adalah karena ia dan istrinya sudah menikah lebih dari setahun tapi belum juga punya anak. Setiap kali makan malam, Ibu Ratna sering melontarkan kalimat-kalimat yang membuat telinga panas. Suatu hari, ia melirik ke arah Agus dan Rina lalu menghela napas, rezeki keluarga ini sepertinya semua lari ke Bagas. "Kamu ini, sudah setahun menikah tapi belum ada kabar apa-apa?" Rina saat itu hanya tersenyum kecut, sementara Agus diam-diam menyendok nasi, pura-pura tidak mendengar. Melihat pemandangan itu berkali-kali membuatku kasihan pada mereka. Urusan anak, kan, bukan sesuatu yang bisa didapat begitu saja. Tapi ibu mertuaku tidak berpikir begitu. Ia sering membanding-bandingkan. Betapa terangkatnya nama keluarga ini jika Bagas dan aku punya anak lebih dulu. Saat-saat seperti itu, Bagas hanya tertawa menanggapinya, sementara aku diam 1000 bahasa untuk menghindari masalah. Karena itu semua, Agus menjadi semakin pendiam. Ia sering berangkat kerja pagi-pagi sekali, dan pulang larut malam. Bengkel tempatnya bekerja sering menerima perbaikan truk, jadi terkadang ia harus bekerja sampai larut, bahkan kadang harus jaga malam. Setiap kali ia membawa tas kerjanya, ibu mertua akan menyindir, "Kerja keras begitu, tapi kok hidupnya tidak membaik juga." Mendengar itu, aku hanya melihat Agus menghela napas pelan lalu melangkah keluar pintu. Sementara itu, Rina, istri Agus, dari luar tampak sangat lembut. Ia berbicara dengan suara pelan dan selalu memanggilku Mbak Dewi dengan sangat sopan. Saat ada pekerjaan rumah, Rina juga sering membantu memasak dan bersih-bersih, jadi ibu mertua jarang sekali menegurnya secara langsung. Tapi entah kenapa, kadang-kadang aku merasa tatapan matanya menyimpan sesuatu yang sulit ku mengerti. Terkadang saat sedang mengobrol biasa, aku memergoki Rina melirik ke arah suamiku, Bagas, sekilas, lalu cepat-cepat membuang muka. Setiap kali itu terjadi, aku selalu berkata pada diriku sendiri, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, kehidupan di rumahku ini tidak akan ada yang perlu dibicarakan jika suamiku tidak mulai berubah dalam beberapa bulan terakhir. Dulu, Bagas cukup tepat waktu.
Selesai kerja langsung pulang untuk makan malam. Tapi belakangan ini, ia sering pulang telat, kadang dengan bau alkohol yang menyengat. Aku pernah bertanya dengan lembut, "Mas sering ketemu klien, ya?" Bagas saat itu hanya mengerutkan kening dan menjawab ketus, "Urusan kantor, kamu nggak akan ngerti. Jangan banyak tanya." Mendengar itu, aku pun diam. Aku bukan tipe istri yang suka menginterogasi suami. Tapi di dalam hatiku ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Pernah suatu kali aku sedang di dapur dan mendengar suara orang berbicara pelan di halaman belakang. Aku melangkah keluar dan melihat Bagas dan Rina berdiri cukup dekat. Saat melihatku, keduanya langsung terdiam. Rina buru-buru berkata, "Aku tadi tanya sedikit soal pekerjaan ke Mas Bagas, Mbak." Bagas juga tersenyum canggung. "Iya." Rina tanya soal bengkel untuk temannya. Aku hanya mengangguk saja, tapi hatiku sedikit bimbang. Detail-detail kecil seperti itu awalnya tidak terlalu kuperhatikan, tapi semakin hari aku semakin merasa suasana di rumah ini sangat aneh. Setiap kali melihat Bagas dan Rina berdiri berdekatan, aku merasa mereka sedang menyembunyikan Meski begitu, aku tetap berusaha menepis pikiran itu. Karena aku percaya, di antara orang-orang yang tinggal serumah, ada baiknya tidak terlalu banyak curiga. Saat itu aku sama sekali tidak tahu bahwa firasat-firasat samar itulah yang menjadi pertanda awal dari serangkaian peristiwa yang akan membuat keluargaku tidak akan pernah tenang lagi. Malam itu adalah malam yang sangat biasa. Setidaknya, sebelum tanganku menyentuh jas suamiku, selesai makan malam, tidak ada yang banyak bicara. Ibu mertuaku duduk di ruang keluarga menonton sinetron, sesekali mengomentari gosip tetangga. Agus mandi lebih awal, lalu sibuk dengan ponselnya. Sepertinya ada urusan di bengkel malam itu. Rina diam-diam membereskan piring bersamaku, mulutnya masih tersenyum ramah, tapi matanya seperti menerawang entah kemana. Dan Bagas, suamiku. Malam itu pulang hampir 1 jam lebih telat dari biasanya. Saat mendorong pintu, bau alkohol langsung tercium kuat, wajahnya memerah, kerah kemejanya berantakan, dan jalannya sedikit sempoyongan. Ibu mertua yang melihatnya langsung berdiri, suaranya terdengar cemas sekaligus manja. "Ketemu klien lagi, ya nak?" Ibu sudah bilang, cari uang juga harus jaga kesehatan. Bagas tertawa hambar, menjawab sekenanya. "Iya Bu, ada beberapa rekan bisnis yang agak alot." Setelah itu, ia melempar jas abu-abunya ke sofa dan langsung masuk ke kamar mandi, tanpa menoleh sedikit pun padaku. Aku memandangi punggungnya. Hatiku sedikit pedih, tapi kemudian aku menenangkan diri, mungkin dia lelah. Dalam pernikahan, ada kalanya kita harus menelan sendiri kekecewaan-kekecewaan kecil. Melihat jasnya tergeletak di sofa, aku menghampirinya untuk mengambilnya. Ini sudah menjadi kebiasaanku selama bertahun-tahun. Bagas pulang kerja, kalau tidak melempar jasnya di sofa, ya di ujung tempat tidur, kadang disampirkan di pegangan tangga. Dan aku, seperti mesin otomatis, akan mengambilnya, merapikannya, memeriksa apakah ada dokumen penting di saku sebelum membawanya untuk dicuci atau digantung di lemari. Aku melakukan itu sudah begitu terbiasa sampai kadang tanpa berpikir. Aku mengambil jas itu, baru saja hendak membawanya ke kamar, tanganku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di saku bagian dalam. Awalnya kukira itu korek api atau kunci mobil. Bagas memang suka sembarangan memasukkan barang ke saku. Tapi ketika kuambil, aku melihat sebuah lempengan obat yang aneh. Lempengan itu tidak besar, dibungkus cukup rapi. Tablet di dalamnya berwarna biru tua, kecil, dan mengilap. Yang paling menarik perhatianku adalah kemasannya yang penuh dengan tulisan Jepang. Sekilas saja sudah jelas ini barang impor, bukan jenis yang dijual bebas di apotek dekat rumah. Aku terdiam beberapa detik, menatap benda di tanganku dengan perasaan bingung yang membuncah. Kalau ini obat flu, sakit kepala, atau maag, Bagas tidak perlu menyembunyikannya di saku jas seperti ini. Kalau suplemen, kenapa tidak ia letakkan di laci meja seperti biasanya? Saat itu, suara air dari kamar mandi sudah terdengar. Aku melirik ke arah pintu kamar mandi lalu masuk ke kamar tidur, menutup pintu pelan-pelan. Entah kenapa jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya,
Aku duduk di tepi tempat tidur, membuka ponsel, memotret lempengan obat itu, lalu mulai mencari informasinya di internet. Awalnya, hasil pencarian sangat sedikit karena semuanya tulisan Jepang. Aku harus menggunakan fitur terjemahan gambar untuk bisa membacanya sedikit. Semakin aku membaca, wajahku semakin memanas. Ternyata itu adalah obat kuat untuk pria. Bukan sembarang obat, tapi jenis yang diiklankan memiliki efek sangat kuat, reaksi cepat, dan sama sekali tidak boleh disalahgunakan. Aku menatap tulisan di layar ponsel, rasanya seperti salah baca. Aku bahkan menutupnya lalu membukanya lagi, mencari di beberapa situs lain untuk memastikan. Tapi hasilnya tetap sama. Obat perangsang vitalitas pria. Aku duduk membeku di tempat tidur, tangan masih memegang lempengan obat itu, pikiranku kosong sesaat. Anehnya, reaksi pertamaku bukanlah marah. Aku tidak menggedor pintu kamar mandi untuk menuntut penjelasan, juga tidak menunggu suamiku keluar untuk membuat keributan seperti cerita-cerita yang sering kudengar. Aku hanya duduk diam, mendengarkan suara air yang deras di balik pintu, sementara berbagai pikiran berkecamuk di kepalaku. Belakangan ini Bagas memang jarang menyentuhku. Ada kalanya dia lelah pulang kerja, itu bisa kumaklumi, tapi ada juga malam-malam saat tidak ada masalah apa-apa. Begitu tanganku menyentuhnya, dia akan menepisnya dan berkata, "Aku capek, lain kali saja." Awalnya aku marah, tapi lama-lama terbiasa. Aku pernah berpikir mungkin suamiku sedang stres karena pekerjaan sehingga tidak bergairah. Itu hal yang wajar. Bahkan beberapa kali aku menyalahkan diriku sendiri, mungkin karena terlalu sibuk, aku jadi kurang merawat diri, sehingga suami kehilangan minat. Tapi sekarang, dengan lempengan obat ini di tangan, aku mulai berpikir ke arah lain. Mungkinkah Bagas benar-benar punya masalah, tapi malu mengatakannya padaku? Banyak pria yang gengsinya tinggi. Masalah seperti ini lebih baik mereka sembunyikan daripada emas. Mungkin dia diam-diam membeli obat untuk memperbaiki keadaan, tapi karena malu, dia tidak berani memberitahuku. Memikirkan itu, aku jadi merasa antara geli dan kasihan. Aku membayangkan suamiku diam-diam mencari di internet, memesan obat dari suatu tempat, lalu menyembunyikannya di saku jas seperti anak sekolah yang menyembunyikan hasil ulangan jelek. Tiba-tiba, sikapnya yang dingin dan mudah marah belakangan ini, jangan-jangan hanyalah bentuk dari ego prianya. Mungkin dia mudah tersinggung karena hatinya sedang tertekan, takut istrinya tahu dia punya masalah. Aku menunduk melihat lempengan obat itu lagi. Tanpa sadar aku menggigit bibir agar tidak tertawa. Memang di dunia ini ada hal-hal yang bagi orang luar terdengar serius, tapi jika ditempatkan dalam momen yang sangat pribadi di keluarga, rasanya jadi antara lucu dan menyedihkan. Aku berpikir, jika sekarang aku langsung menanyakannya, Bagas pasti akan menyangkal habis-habisan, lalu egonya terluka, dan dia akan marah-marah lagi. Tapi jika aku pura-pura tidak tahu, hatiku jadi gatal, seolah sedang memegang sebuah rahasia yang sangat menarik. Aku meletakkan ponsel. Kedua jariku memutar-mutar lempengan obat itu. Di kepalaku, mulai muncul sebuah ide yang sangat kekanak-kanakan, sangat jahil. Ide yang bahkan aku sendiri tidak menyangka masih bisa kupikirkan di usiaku yang sudah menjadi istri dan menantu selama bertahun-tahun. Aku menoleh ke arah pintu kamar mandi, mendengar Bagas masih terbatuk-batuk karena tersedak air, lalu aku tersenyum tipis. Mungkin aku tidak akan langsung membongkarnya. Mungkin aku akan memikirkan cara agar suamiku merasakan malu, agar dia tahu rasa dan tidak akan berani lagi menyembunyikan hal-hal seperti ini dari istrinya. Aku duduk di tepi tempat tidur cukup lama. Tangan masih memegang lempengan obat sementara pikiranku melayang antara geli dan prihatin. Selama bertahun-tahun menjadi istri, aku tidak pernah berpikir akan mengalami situasi tragis-komis seperti ini. Di satu sisi, aku kasihan pada suamiku jika memang benar dia punya masalah yang sulit diungkapkan. Pasti dia harus sembunyi-sembunyi untuk membeli obat itu. Di sisi lain, hatiku sedikit kesal. Suami istri sudah hidup bersama bertahun-tahun, seharusnya tidak ada rahasia. Tapi dia malah diam-diam menyembunyikannya dariku seolah itu aib besar. Semakin kupikirkan,
semakin aku merasa antara kesal dan lucu. Dan semakin lucu, sifat jahil terpendam dalam diriku semakin muncul. Tepat pada saat itu, pikiranku tiba-tiba teringat pada sesuatu yang sudah tergeletak di laci meja kerjaku selama 2 hari ini. 2 hari yang lalu, ibuku di desa menelepon, suaranya tergesa-gesa seperti biasa. Ibuku punya peternakan kecil di kampung, memelihara beberapa ekor sapi dan kambing, jadi sepanjang tahun beliau sibuk dengan ternak-ternaknya. Hari itu beliau meneleponku sore-sore, begitu aku angkat, langsung berkata, "Dewi, nanti kalau sempat, tolong mampir ke toko obat hewan yang besar di kota. Ya, belikan ibu obat perangsang birahi untuk sapi betina di rumah. Di desa ibu cari-cari tidak ada yang cocok. Katanya di kota ada yang lebih bagus." Awalnya aku tertawa dan menggoda ibuku, "Bu, kok nyuruh anak gadisnya beli barang yang kedengarannya aneh begitu, sih?" Ibuku di seberang telepon mengomel manja, "Aneh apanya? Ini urusan peternakan. Bukan hal yang memalukan. Pelihara sapi. Bukan pelihara kucing. Kok kamu ketawa?" Keesokan harinya, sepulang kerja aku mampir ke toko langganan, menanyakan jenis obat yang ibu butuhkan, dan langsung membelinya. Rencananya akhir pekan nanti, akan kutitipkan lewat bus untuk dikirim ke desa. Tapi karena pekerjaan sedang sibuk, dan suasana di rumah beberapa hari ini agak kacau, aku membiarkan lempengan obat itu di laci meja dan benar-benar lupa. Mengingat itu, aku berdiri dan berjalan ke arah meja kerja. Jantungku tiba-tiba berdebar dengan cara yang sangat kekanak-kanakan. Sangat mirip perasaan seseorang yang akan melakukan kejahilan yang sedikit keterlaluan tapi tetap merasa antusias. Aku membuka laci pelan-pelan. Lempengan obat yang ibu minta masih tergeletak di sana, di dalam kantong plastik putih dari toko. Aku membukanya, mengambil lempengan obat itu dan melihatnya di bawah cahaya lampu. Benar seperti yang kuingat. Bentuknya cukup mirip dengan lempengan obat milik Bagas. Sama-sama berbentuk tablet, dikemas dalam kotak-kotak kecil, dan bagian depannya dicetak dengan tulisan yang agak rumit. Jika hanya dilihat sekilas, apalagi dalam keadaan terburu-buru atau di bawah pengaruh alkohol, sangat mudah tertukar. Aku meletakkan kedua lempengan itu bersebelahan di atas meja, memandangnya bergantian, lalu menggigit bibir menahan tawa. Benar-benar kebetulan yang pas, tepat saat aku ingin mengerjai suamiku, sudah ada properti yang siap sedia di dalam laci. Tapi, sejujurnya, aku bukan tipe wanita gegabah yang ingin mencelakai suaminya. Sejak awal, di kepalaku sudah sangat jelas bahwa ini hanyalah sebuah lelucon. Aku hanya ingin menukarnya sementara untuk memberinya sedikit kejutan. Rencanaku adalah, saat dia diam-diam mengambil obat itu dan bersiap-siap menggunakannya, aku akan muncul dengan lempengan obat yang asli di hadapannya lalu bertanya dengan wajah datar, "Mas mau pakai yang mana?" Hanya membayangkan adegan Bagas yang sedang berusaha menjaga rahasia kejantanannya, tapi tertangkap basah olehku, wajahnya pasti akan memerah, matanya melotot, pasti rasanya malu sekali. Membayangkannya saja sudah membuatku harus memalingkan wajah agar tidak tertawa terbahak-bahak. Aku bahkan membayangkan akan menambahkan kalimat seperti, "Kenapa harus sembunyi dari istri? Urusan begini kan bukan seperti mencuri." Cukup dengan itu saja sudah cukup membuatnya kapok. Aku berjanji pada diriku sendiri dengan sangat jelas, aku tidak akan pernah membiarkan Bagas salah meminumnya. Itu adalah batas yang tidak akan kulanggar. Aku hanya ingin memberinya pelajaran kecil karena suka berahasia, bukan mengubah masalah suami istri menjadi bencana. Lagi pula, obat hewan tetaplah obat untuk hewan, manusia bukanlah makhluk yang bisa sembarangan meminumnya. Aku tidak sebodoh itu mempertaruhkan keselamatan suamiku untuk sebuah lelucon. Pikiranku saat itu sebenarnya sangat sederhana. Aku akan meletakkan lempengan obat hewan di tempat obatnya, sementara lempengan yang asli akan kusimpan baik-baik. Begitu aku melihat Bagas menunjukkan tanda-tanda akan menggunakannya, aku akan menghentikannya tepat waktu. Tidak berbahaya, tapi cukup untuk membuatnya malu karena ketahuan menyembunyikan sesuatu dari istri. Dengan pikiran itu, aku mulai beraksi. Aku dengan hati-hati memasukkan lempengan obat asli Bagas ke dalam sebuah kantong kecil,
melipatnya rapi, lalu memasukkannya jauh ke dalam kompartemen di dalam tas tanganku. Tempat itu biasanya kugunakan untuk menyimpan uang receh dan dokumen kecil. Tidak ada orang lain yang akan menyentuhnya, termasuk suamiku. Setelah itu, barulah aku mengambil lempengan obat hewan dan meletakkannya kembali ke posisi semula. Aku bahkan merapikan kemasannya, memutarnya ke arah yang sama seperti semula, agar jika dilihat sekilas tidak akan ada yang aneh. Selesai melakukannya, aku sendiri sampai tertawa melihat betapa hati-hatinya aku. Melihat caraku diam-diam menukar obat di kamar tidurku sendiri, orang yang tidak tahu mungkin mengira aku sedang melakukan tindakan kriminal. Suara air di kamar mandi saat itu sudah mulai mengecil. Aku terkejut, buru-buru memasukkan lempengan yang sudah ditukar kembali ke saku jas Bagas, lalu menggantung jas itu di gantungan di sudut lemari. Semua gerakanku sangat pelan, seolah jika sedikit saja kasar, seisi rumah akan mengetahui rahasia kecilku ini. Setelah semuanya selesai, aku kembali duduk di tempat tidur, berusaha memasang wajah senormal mungkin. Pintu kamar mandi terbuka tidak lama kemudian. Bagas keluar, rambutnya masih basah, wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa pengaruh alkohol. Ia menatapku sekilas lalu bertanya singkat, "Kamu belum tidur?" Aku menjawab dengan tenang, "Menunggu Mas, barangkali butuh dibuatkan teh jahe." Ia menggeleng, "Tidak perlu." Lalu ia berjalan lurus ke lemari untuk mengambil pakaian. Sama sekali tidak tahu bahwa selama ia mandi, aku sudah diam-diam menemukan rahasianya dan bahkan merancang sebuah lelucon yang saat itu kuakui sedikit berisiko. Malam itu, saat berbaring di samping suamiku, aku memunggunginya. Tapi hatiku terasa aneh, campuran antara tegang, geli, dan sedikit antusias seperti sedang menunggu sebuah drama kecil yang akan segera dimulai. Aku bahkan berkata dalam hati, kali ini aku harus membuatnya sadar bahwa ada hal-hal yang ia kira bisa disembunyikan dari istri, padahal sebenarnya istrinya hanya belum mau mengungkapkannya. Jika dia jujur padaku dari awal, mungkin aku tidak akan memikirkan lelucon kekanak-kanakan ini. Tapi karena dia suka bermain rahasia, aku juga ingin lihat sampai sejauh mana wajahnya akan memerah saat semuanya terbongkar. Hanya saja, aku tidak pernah menyangka bahwa niat yang tampaknya tidak berbahaya itu ternyata diam-diam mendorong segalanya ke arah yang sama sekali berbeda. Dan yang lebih tidak kusangka lagi, orang yang akan menyentuh obat itu malam itu, mungkin bukanlah orang yang sedang berbaring di sampingku. Keesokan paginya saat bangun, aku masih ingat dengan jelas perasaan geli bercampur sedikit tegang dari malam sebelumnya. Lempengan obat asli Bagas masih aman di dalam tasku, sementara lempengan yang kutukar masih berada di saku jasnya. Sepanjang pagi saat di kantor, sesekali pikiranku melayang membayangkan adegan suamiku diam-diam mengeluarkan obat itu. Lalu tepat pada saat itu, aku muncul sambil menunjukkan lempengan yang asli di hadapannya untuk membuatnya malu. Memikirkannya saja sudah membuatku merasa kekanak-kanakan sekaligus lucu. Tapi semakin sore, perasaan senang itu perlahan digantikan oleh firasat aneh yang sulit dijelaskan. Entah kenapa, aku merasa ada terlalu banyak hal yang tidak biasa di rumah belakangan ini. Lebih dari sekadar sesuatu yang bisa kutenangkan dengan berkata pada diri sendiri, mungkin cuma perasaanku saja. Malam itu, makan malam keluarga kami berjalan seperti biasa. Ibu mertuaku masih duduk di kepala meja, makan sambil mengawasi setiap orang. Ia mengambilkan sepotong daging terbaik untuk Bagas, lalu berkata dengan nada penuh kebanggaan, "Di keluarga ini, cuma Mas Bagasmu yang kerjanya benar-benar menghasilkan uang. Makan yang banyak biar ada tenaga untuk mengurus keluarga." Kalimat itu, walau terdengar biasa, membuat suasana di meja makan menjadi tegang. Agus yang duduk di seberang, hanya menunduk dan diam-diam menyuap nasi. Sementara Rina duduk di samping suaminya, bibirnya masih tersenyum tipis, matanya menunduk ke piring seolah tidak peduli. Aku sudah terlalu terbiasa dengan sikap pilih kasih ibu mertuaku, jadi tidak kaget lagi. Tapi malam itu, entah kenapa aku melihat tatapan Bagas sedikit berbeda. Dia makan sangat sedikit, sesekali melirik ke arah Rina dengan sangat cepat, lalu langsung membuang muka. Aku tidak berani mengatakan aku melihat sesuatu dengan jelas, karena semua itu hanyalah lirikan sekilas, begitu singkat sehingga jika tidak diperhatikan,
akan dianggap tidak sengaja. Tapi sebagai wanita yang tinggal serumah, terkadang satu kedipan mata saja sudah cukup untuk menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku duduk di hadapan mereka, berpura-pura menunduk memisahkan duri ikan, tapi sebenarnya pikiranku diam-diam merekam setiap gerak-gerik kecil. Rina malam itu juga sangat aneh. Dia makan dengan lambat, sedikit bicara. Tidak ada lagi senyum ramah yang biasa ia tunjukkan di hadapan ibu mertua. Suatu kali, saat aku mengangkat kepala, aku memergoki Rina sedang menatap Bagas. Tatapan itu bukan tatapan adik ipar biasa, apalagi tatapan polos. Tatapan itu berlalu sangat cepat, tapi membuatku merinding. Di tengah-tengah makan, aku berdiri untuk mengambil sayur lagi di dapur. Dapur kami menyatu dengan ruang makan, jadi hanya beberapa langkah saja. Begitu aku membuka tutup panci, aku mendengar suara Rina dari luar yang direndahkan. Awalnya aku tidak peduli, tapi kemudian aku mendengar dengan sangat jelas satu kalimat, "Mas, ingat ya omongan aku malam ini." Tanganku berhenti di atas sendok sayur. Kalimat itu diucapkan pelan, tapi di tengah keheningan makan malam, terdengar sangat jelas. Aku langsung berbalik dan melangkah keluar. Tepat pada saat itu, baik Bagas maupun Rina langsung terdiam seolah kerongkongan mereka tercekat. Bagas mengangkat mangkuk nasinya, berpura-pura melanjutkan makan, sementara Rina menunduk merapikan ujung bajunya, bibirnya tersenyum canggung. "Mbak sudah selesai ambil sayurnya?" Aku menatap mereka berdua selama beberapa detik, lalu meletakkan mangkuk sayur di meja dan berkata dengan tenang, "Iya, sayurnya hampir habis, jadi Mbak tambah lagi." Di luar aku berusaha bersikap biasa saja, tapi di dalam hatiku muncul perasaan yang sangat tidak nyaman. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin aku salah dengar. Atau mungkin kalimat itu tidak punya arti khusus. Tapi semakin aku mencoba berpikir positif, semakin aku merasa tidak beres. "Mas, ingat ya omongan aku malam ini. Dalam situasi apa seorang adik ipar akan mengatakan kalimat itu pada kakak iparnya? Urusan pekerjaan? Urusan keluarga? Jika itu adalah urusan yang terang-terangan. Kenapa begitu melihatku keluar mereka langsung diam seolah takut ketahuan?" Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku selama sisa makan malam. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya diam-diam mengamati. Sekitar pukul 9 lebih, saat aku sedang membereskan piring terakhir di dapur, Agus menerima telepon dari bengkel. Aku samar-samar mendengar jawabannya, "Iya, Mas, saya ke sana sekarang, mungkin harus sampai pagi." Selesai menelepon, Agus masuk ke kamar untuk berganti pakaian, lalu keluar dengan wajah lelah. Sambil memakai sepatu, ia berkata pada ibunya, "Bu, malam ini Agus jaga malam di bengkel, mungkin baru pulang besok pagi." Ibu mertuaku langsung mengerutkan kening. Dasar nasib sial. Kerja banting tulang semalaman juga tidak akan membuatmu kaya. Agus tidak menjawab, hanya menarik resleting jaketnya lalu diam-diam keluar. Rina mengantarnya sampai ke pintu, suaranya masih lembut seperti biasa. "Hati-hati di jalan ya Mas." Aku yang berdiri di dapur melihat wajah Rina saat itu sangat tenang. Tenang sampai membuatku semakin bingung. Rumah terasa lebih sepi setelah Agus pergi. Bagas saat itu sedang duduk di ruang keluarga, matanya menatap layar TV tapi jelas pikirannya tidak di sana. Beberapa saat kemudian, ia berdiri, sambil mengambil ponsel ia berkata pada ibu mertua, "Bu, aku keluar sebentar ketemu klien, mungkin tidak lama." Ibu mertuaku tidak banyak bertanya, hanya mengangguk. "Iya, cepat pergi, cepat pulang." Laki-laki berbisnis memang harus banyak relasi. Aku yang sedang mengelap tangan di dapur hanya melirik sekilas. Bagas bilang mau keluar, tapi entah kenapa suaranya malam itu terdengar sedikit tergesa-gesa. Sekitar pukul 10, aku membawa pakaian yang sudah dicuci ke balkon belakang untuk dijemur. Malam itu udaranya gerah. Angin bertiup sangat pelan, dan seluruh gang di depan rumah hampir sunyi senyap. Baru saja aku menggantung baju terakhir di tali jemuran, tanpa sengaja aku melihat ke bawah, ke arah halaman samping. Dan tepat pada saat itu, jantungku seolah berhenti berdetak, aku melihat Bagas sama sekali tidak keluar rumah seperti yang dikatakannya.
Ia sedang berjalan sangat cepat dan pelan menuju deretan kamar di belakang, tempat kamar Agus dan Rina berada. Bayangannya melintas di bawah lampu kuning halaman lalu berhenti tepat di depan pintu kamar itu. Aku berdiri membeku di balkon, kedua tanganku masih memegang jepitan baju. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan, dia mau apa ke sana? Sementara Agus malam ini tidak ada di rumah, firasat seorang wanita saat itu bukan lagi sesuatu yang samar. Rasanya seperti sebuah tangan dingin yang mencengkeram erat jantungku, memberitahuku bahwa di dalam rumah ini, sesuatu yang sangat tidak beres akan segera terjadi. Aku terpaku di balkon selama beberapa detik, seluruh tubuhku seolah dipaku di tempat. Angin malam berhembus, tapi punggungku terasa dingin. Dari tempatku berdiri, bayangan Bagas sudah lenyap di balik pintu kamar Agus dan Rina. Pintu itu tertutup sangat cepat, begitu cepat sehingga jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mungkin aku pun tidak akan percaya. Aku memaksa diriku untuk tenang. Di kepalaku muncul puluhan penjelasan yang berbeda. Mungkin Bagas masuk ke sana karena benar-benar ada yang perlu dibicarakan dengan Rina, mungkin dia hanya mengambil sesuatu. Mungkin. Tapi semakin aku mencoba berpikir positif, jantungku semakin berdebar kencang, seolah memberi pertanda buruk. Aku tidak langsung turun. Bukan karena tidak mau, tapi karena kakiku terasa sangat berat seolah diikat batu. Aku menjemur sisa pakaian dengan tangan gemetar lalu masuk ke kamar tidur. Bagas belum kembali. Aku duduk di tepi tempat tidur, punggungku tegak lurus, telingaku waspada mendengarkan setiap suara kecil di rumah. Ibu mertuaku sudah mematikan TV sejak tadi, di lantai bawah hanya terdengar suara kipas angin yang berputar. Seluruh rumah tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Aku melihat jam, sudah lebih dari pukul 10.30. Aku berkata pada diriku sendiri, beberapa menit lagi, jika Bagas kembali ke kamar dengan penjelasan yang masuk akal, aku akan memaksakan diri untuk percaya. Tapi menit demi menit berlalu, pintu kamarku tetap tertutup rapat. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk seperti itu. Terkadang karena terlalu tegang, aku berbaring di tempat tidur tanpa sadar. Pikiranku memelayang, setengah sadar setengah tertidur, tapi hatiku seperti terbakar. Lalu, di tengah keheningan malam yang pekat, sebuah teriakan tiba-tiba merobek kesunyian. Itu adalah teriakan seorang wanita yang panik luar biasa. "Ah, tolong!" Teriakan itu datang dari ujung koridor. Tepat dari kamar Agus dan Rina. Aku langsung melompat dari tempat tidur seolah tersengat listrik, jantungku berdebar sangat kencang. Dalam sekejap, aku berlari keluar kamar, kakiku hampir tidak menyentuh lantai. Koridor remang-remang, hanya diterangi lampu tidur dari kamar ibu mertua dan sedikit cahaya kuning lemah dari tangga. Pintu kamar Agus dan Rina terbuka lebar, membentur dinding dengan suara keras. Belum sempat aku sampai, aku sudah mendengar suara Rina yang terbata-bata, campuran antara tangis dan teriakan. "Mbak Dewi! Ibu! Cepat ke sini!" Aku berlari ke pintu kamar, dan langsung membeku di ambang pintu. Pemandangan di depanku membuat kepalaku seolah baru saja dipukul dengan palu godam. Rina sedang duduk meringkuk di sudut tempat tidur. Kedua tangannya memeluk selimut erat-erat hingga ke leher, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi. Dan di atas tempat tidur, tepat di tempat yang seharusnya ditempati Agus, Bagas sedang menggeliat kesakitan seperti orang yang demam tinggi hingga mengigau. Wajahnya memerah secara tidak wajar, merah seperti dibakar api. Keringat di dahi, leher, dan dadanya bercucuran. Kedua tangannya mencengkeram sprei, napasnya tersengal-sengal, dan berat seolah ada yang mencekik dadanya. Aku belum pernah melihat suamiku dalam kondisi seperti itu. Bagas membuka mulutnya, terengah-engah, tenggorokannya mengeluarkan suara serak yang sulit didengar. Seluruh tubuhnya kejang lalu menegang, seolah di dalam tubuhnya ada sesuatu yang panas membara dan menjalar kemana-mana. Aku mundur setengah langkah secara refleks, pikiranku kosong. Rina menatapku, bibirnya gemetar lalu menunjuk ke arah Bagas, suaranya hilang. Dia minum apa? Tiba-tiba masuk ke sini, tidak lama kemudian jadi begini. Aku takut sekali. Tepat pada saat itu, pintu kamar ibu mertuaku terbuka. Ibu Ratna berlari tergesa-gesa ke koridor,
rambutnya tergerai. Sambil berlari ia bertanya dengan panik, "Ada apa? Ada apa? Siapa yang teriak?" Tapi begitu ia sampai di depan pintu kamar, dan melihat orang yang terbaring di tempat tidur adalah Bagas, bukan Agus, seluruh wajahnya membeku. Beberapa detik kemudian, barulah ia bisa berkata, suaranya tercekat dan panik. "Bagas? Ya Tuhan, kenapa kamu ada di sini?" Aku mendengar kalimat itu dan seluruh tubuhku terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya. Kenapa dia ada di sini? Kenapa di atas tempat tidur adiknya sendiri? Tepat di malam saat Agus sedang jaga malam. Pertanyaan itu tidak ada yang menjawab, tapi kehadiran Bagas di kamar ini hampir tengah malam sudah cukup untuk merobek semua kebohongan kecil yang coba kupertahankan sejak tadi. Bagas masih tidak bisa menjawab. Ia hanya terengah-engah, matanya memerah, tubuhnya gemetar hebat. Ibu mertuaku panik, dan langsung menghampiri tempat tidur, mengguncang-guncang bahunya. "Kamu kenapa, nak? Bilang sama ibu. Kamu minum apa?" Rina masih meringkuk di sudut tempat tidur, air matanya bercucuran, mulutnya terus mengulang kalimat yang sama seperti orang linglung. "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu." Dia masuk kamar, lalu tiba-tiba jadi begini. Dan tepat di saat aku melihat kekacauan itu, kepalaku seperti disambar petir. Sebuah gambaran muncul dengan sangat jelas dan kejam. Lempengan obat di saku jas Bagas. Lempengan yang sudah kutukar diam-diam tadi malam. Lempengan obat hewan yang ibu minta belikan untuk ternaknya. Aku masih ingat dengan jelas saat meletakkannya di saku jas suamiku. Kedua lututku tiba-tiba lemas, hawa dingin menjalar di punggungku membuat kulit kepalaku kesemutan. Aku berdiri di sana, tidak bisa bergerak, mataku menatap Bagas sementara tenggorokanku kering kerontang. Aku tidak perlu ada yang memberitahuku lagi. Aku sudah mengerti. Bagas telah mengambil lempengan obat itu. Bagas mengira itu adalah obat kuat yang ia sembunyikan di saku jasnya, dan Bagas telah membawanya ke sini. Ke kamar Rina. Tepat di malam saat Agus tidak ada di rumah. Hanya dengan itu saja sudah cukup untuk membuat duniaku runtuh. Apa yang sedang kuhadapi bukan lagi lelucon untuk mengerjai suami. Ini telah menjadi sebuah pisau yang menusuk tepat ke jantung pernikahanku. Aku melihat suamiku menggeliat di tempat tidur adik iparku, melihat Rina yang panik memeluk selimut, melihat wajah pucat ibu mertuaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengerti bagaimana rasanya ngeri, malu, dan mati rasa sampai tidak bisa menangis. Malam itu, di tengah kamar yang berbau keringat dan kepanikan, sebuah kebenaran yang menjijikkan terungkap di depan mataku. Malam ini Agus tidak ada di rumah, dan suamiku berada di kamar istri adiknya sendiri. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berdiri membeku di pintu kamar. Yang kuingat hanyalah telingaku berdengung dan jantungku berdebar tak karuan seolah ingin meledak. Di depanku, Bagas masih terbaring kejang-kejang di tempat tidur. Tubuhnya kadang panas membara, kadang gemetar hebat. Napasnya begitu cepat hingga terdengar seperti desisan, wajahnya memerah, kedua matanya setengah terbuka tapi tatapannya kosong, sudah tidak sadarkan diri lagi. Sementara Rina, ia duduk merapat di kepala ranjang, selimut ditarik hingga ke leher, bibirnya pucat pasi. Kedua tangannya yang gemetar mencengkeram ujung selimut seolah jika dilepaskan sedikit saja, ia akan jatuh pingsan. Ibu mertuaku menghambur ke depan, suaranya parau karena panik. "Bagas, anakku, kamu kenapa begini? Coba bilang sama ibu." Ia terus mengguncang bahu Bagas, sesekali mengelus dadanya, lalu menyentuh keningnya. Wajahnya begitu panik hingga matanya melotot. Tapi Bagas tidak bisa menjawab sepatah kata pun, ia hanya membuka mulutnya dan terengah-engah, tenggorokannya mengeluarkan suara serak yang terputus-putus. Sesekali ia mencoba bangkit, tapi belum sempat mengangkat tubuhnya. Ia sudah terkulai lagi, wajahnya meringis kesakitan. Melihat pemandangan itu, kepalaku pusing bukan main. Bayangan lempengan obat yang kutukar terus muncul dengan jelas di benakku. Aku tahu niatku hanya untuk mengerjai suamiku, dan aku sangat tahu aku tidak pernah berniat membiarkannya salah minum. Tapi semuanya sudah terjadi. Dan terjadi dengan cara yang bahkan aku sendiri tidak bisa kendalikan. Di dalam hatiku,
Saat itu bukan hanya ada rasa takut, melainkan campuran emosi yang kacau balau, panik, menyesal, malu, dan diselingi rasa dingin yang menusuk tulang saat memikirkan keberadaan Bagas di sini, di atas ranjang istri adiknya. Tepat di tengah malam, tiba-tiba Rina menangis histeris, suaranya terbata-bata. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mas Bagas mengetuk pintu, katanya ada urusan mau dibicarakan sama Mas Agus. Aku kira dia belum tahu kalau Agus jaga malam, jadi aku bukakan pintu. Setelah masuk, dia mondar-mandir sebentar, lalu minum sesuatu dari sakunya. Tidak lama kemudian jadi begini, ia terus berbicara sambil menangis terseduh-seduh, air mata dan ingusnya membasahi wajah. Tapi semakin aku mendengarnya, semakin punggungku terasa dingin. Dia mengetuk pintu kamar adik iparnya tengah malam, membawa obat, lalu tiba-tiba kejang di atas ranjangnya. Kalau hanya sekadar bicara biasa, siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Ibu mertuaku tiba-tiba berbalik ke arahku, matanya merah karena panik. Dewi, berdiri di situ buat apa? Cepat panggil taksi, panggil ambulans, apa saja. Mau kamu biarkan suamimu mati di sini? Bentakan itu seperti tamparan keras di wajahku, membuatku tersadar. Aku buru-buru mengeluarkan ponsel, menekan nomor taksi online dengan tangan yang masih gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan ponsel. Aku berusaha menyebutkan alamat dengan jelas, mencoba menjaga suaraku agar tetap tenang, tapi aku sendiri bisa mendengar suaraku bergetar. Sementara ibu mertuaku dan Rina berusaha memapah Bagas, ketiganya tampak canggung dan panik. Bagas setengah sadar, tubuhnya lemas lalu tiba-tiba menegang, membuat mereka semakin kesulitan. Dan tepat pada saat itu, dari saku belakang celana Bagas, sesuatu terjatuh. Benda itu jatuh ke lantai keramik dengan suara pelan, tapi di tengah suasana yang tegang seperti senar gitar, aku mendengarnya dengan sangat jelas. Aku menunduk secara refleks, dan jantungku seolah berhenti berdetak saat menyadari bahwa itu adalah lempengan obat hewan yang diam-diam kutukar kemarin. Lempengan itu sudah sobek, 2 tabletnya hilang. Seketika, tangan dan kakiku menjadi dingin. Aku menatap benda itu, tenggorokanku kering seolah ada yang mencekik, 2 tablet. Artinya, Bagas tidak hanya membawanya, tapi dia benar-benar telah meminumnya. Dan dia minum 2 tablet sekaligus. Belum sempat aku membungkuk untuk mengambilnya, Rina sudah lebih cepat. Ia dengan panik memungutnya, matanya melirik kemasannya lalu berkata dengan bingung, "Loh, ini obat apa?" Tulisannya aneh, tidak seperti obat biasa. Kalimat itu bagaikan pisau yang menusuk tepat ke dadaku. Aku tahu, hanya dalam beberapa detik lagi, jika ibu mertuaku atau siapapun sempat melihatnya dengan saksama, semuanya bisa hancur berantakan saat itu juga. Entah dari mana datangnya kekuatan, aku menerjang ke depan dan merebut lempengan obat itu dari tangan Rina. Baik dia maupun ibu mertua menatapku dengan kaget. Aku menelan ludah, memaksakan suaraku agar terdengar senormal mungkin. Mungkin ini suplemen yang dia beli sendiri. Biar aku yang pegang. Nanti kita tunjukkan ke dokter. Aku mengatakannya. Tapi aku sendiri merasa kalimat itu terdengar hambar dan dibuat-buat. Tapi di tengah kekacauan itu, sepertinya tidak ada yang cukup sadar untuk bertanya lebih lanjut. Ibu mertuaku saat itu hanya khawatir pada Bagas, jadi sambil memapah putranya ia mendesak, "Sudah, tidak usah pedulikan obat apapun, bawa dia ke rumah sakit dulu." Ya Tuhan, anakku. Sementara Rina masih menangis sesenggukan, berdiri menepi seolah ia hanyalah korban yang tidak bersalah dalam cerita ini. Lempengan obat itu kini ada di tanganku, terasa ringan tapi seberat timah. Aku menggenggamnya erat hingga ujung-ujung plastiknya menusuk telapak tanganku. Aku tahu, sejak aku melihat 2 slot obat yang kosong itu, segalanya sudah di luar kendaliku. Ini bukan lagi sekadar lelucon untuk membuat suami malu. Ini sudah menjadi kenyataan, sebuah kenyataan yang besar, kotor, dan sangat berbahaya. Bagas menjadi seperti ini sudah cukup buruk, tapi yang lebih membuatku takut adalah kebenaran di balik mengapa ia membawa lempengan obat itu ke kamar adik iparnya. Hal itu saja sudah cukup membuatku mengerti bahwa mulai malam ini, rumah ini tidak akan pernah tenang lagi.
Dan jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Masalah ini tidak akan berhenti di sini. Malam itu, begitu taksi berhenti di depan gerbang rumah sakit, ibu mertuaku langsung melompat keluar. Sambil membuka pintu, ia berteriak. Suaranya parau, "Dokter, suster, tolong anak saya." Aku dan sopir taksi harus memapah Bagas di kedua sisinya untuk bisa membawanya masuk. Seluruh tubuhnya panas, keringat bercucuran seperti habis mandi, bibirnya kering dan pucat, sementara napasnya kadang cepat kadang terputus-putus. Beberapa perawat jaga yang melihat kondisinya langsung mendorong Brangkar. Seorang perawat bertanya cepat, "Pasien minum apa? Ada riwayat penyakit jantung?" Ibu mertuaku begitu panik hingga hanya bisa mengulang-ulang, "Saya tidak tahu, dia tadinya baik-baik saja, tiba-tiba jadi begini." Aku berdiri di sampingnya, telapak tanganku masih dingin, tenggorokanku seperti tercekik. Bagas langsung dibawa ke ruang UGD, pintunya tertutup di depan kami, meninggalkan kami di koridor dengan udara yang pekat berbau disinfektan dan ketakutan. Ibu mertuaku terduduk lemas di deretan kursi plastik, wajahnya pucat pasi. Ia menangkupkan kedua tangannya, mulutnya komat kamit berdoa. Aku duduk satu kursi darinya. Punggungku tegak, kedua lututku rapat. Tanganku masih mencengkeram tas seolah itu satu-satunya peganganku agar tidak jatuh. Di dalam tas itu, selain dompet dan ponsel, masih ada lempengan obat asli milik Bagas yang kusimpan sejak kemarin malam. Sementara di saku bajuku sekarang, ada lempengan obat hewan dengan 2 tablet yang hilang. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepalaku kesemutan. Sekitar 20 menit kemudian, seorang dokter pria keluar dari UGD. Ia menurunkan maskernya, wajahnya tampak bingung. Begitu melihat kami, ia langsung bertanya, "Keluarga pasien?" Ibu mertuaku langsung berdiri. "Saya ibunya, Dok. Dan ini istrinya." "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" Dokter itu melihat rekam medis di tangannya lalu bertanya lagi, suaranya terdengar serius. "Sebelum dibawa ke sini, apakah pasien meminum obat jenis tertentu?" Dari pemeriksaan awal, kami menemukan pasien menunjukkan gejala stimulasi saraf dan jantung yang sangat kuat. Sepertinya dia menggunakan sejenis obat perangsang yang sangat poten. Tapi di dalamnya ada komponen aneh yang tidak seperti obat pada umumnya. Mendengar itu, kakiku terasa lemas. Setiap kata obat perangsang sangat poten, komponen aneh terdengar seperti bongkahan es di telingaku. Ibu mertuaku menoleh padaku secara refleks, tatapannya penuh kepanikan. Dokter melanjutkan, suaranya lebih tegas, "Untung keluarga cepat membawanya. Kalau terlambat sedikit saja, pasien bisa mengalami aritmia jantung yang berujung pada syok kardiak. Kondisi seperti ini tidak bisa dianggap remeh." Kalimat itu membuat ibu mertuaku terhuyung dan berpegangan pada kursi. Ia menghela napas berat lalu tiba-tiba berbalik ke arahku. Matanya memerah karena takut dan marah. "Kamu ini istri macam apa? Tidak tahu suamimu minum obat apa? Dia tinggal bersamamu setiap hari, kenapa sekarang kamu diam saja seperti patung?" Aku menggigit bibirku kuat-kuat hingga terasa asin, tapi aku tetap tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu, saat ini apapun yang kukatakan, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa memberitahu dokter atau ibu mertuaku bahwa akulah yang menukar obatnya. Tapi yang membuatku lebih membeku bukan hanya rasa takut ketahuan, melainkan sebuah pertanyaan lain yang lebih kejam, lebih memalukan, yang semakin jelas muncul di kepalaku. Jika Bagas benar-benar membawa obat itu ke kamar Rina, apa yang hendak ia lakukan? Seorang pria yang diam-diam menyembunyikan obat kuat dari istrinya, menunggu tepat di malam adiknya jaga malam untuk menyelinap ke kamar adik iparnya. Apalagi artinya selain hal yang paling buruk? Aku menunduk, mencoba menghindari tatapan tajam ibu mertuaku, tapi di kepalaku justru muncul dengan jelas adegan makan malam tadi. Aku ingat tatapan Rina ke arah Bagas, aku ingat keraguan mereka berdua saat melihatku keluar dari dapur. Dan yang terpenting, aku ingat setiap kata dari bisikan yang kudengar. Sangat jelas hingga membuatku merinding. "Mas, ingat ya omongan aku malam ini." Kalimat itu, saat di rumah, hanya membuatku curiga.
Tapi sekarang, duduk di bawah lampu putih rumah sakit, mendengar dokter berbicara tentang obat perangsang super kuat, semuanya tiba-tiba menyatu dengan detail-detail lain menjadi sebuah pisau yang tajam. Aku duduk tak bergerak sementara pikiranku berputar kencang. Semakin aku mencoba menepisnya, semakin jawabannya terlihat begitu jelas. Apakah suamiku berniat menggunakan obat itu dengan Rina? Apakah malam ini bukan yang pertama kali? Apakah di antara mereka sudah ada sesuatu sejak lama, cukup lama hingga tatapan, gerak-gerik, dan kalimat-kalimat samar itu menjadi hal yang biasa? Aku teringat, saat-saat aku tidak sengaja memergoki mereka berbicara berdua di halaman belakang. Lirikan-lirikan singkat yang dulu kupaksa diriku untuk percaya hanyalah kesalahpahaman. Dulu aku masih naif berpikir mungkin aku yang terlalu curiga. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak ada istri manapun yang bisa membohongi dirinya sendiri lebih lama lagi ketika suaminya nyaris mati di atas ranjang adik iparnya setelah meminum obat kuat. Ibu mertuaku masih terus mengomel. Menyalahkan takdir, lalu beralih menyalahkanku karena tidak bisa menjaga suami. Tidak perhatian pada suami. Tapi kata-kata itu masuk ke telingaku sekarang hanya seperti suara-suara samar dari kejauhan. Di dalam hatiku, rasa ngeri menyebar sedikit demi sedikit, seperti air es yang meresap ke dalam kulit. Jika apa yang kupikirkan benar, maka pernikahanku tidak hanya retak. Pernikahanku sudah membusuk dari dalam, tanpa sepengetahuanku. Dan jika Bagas berani melakukan hal itu dengan Rina di dalam rumah ini, tepat di bawah pengawasanku dan ibu mertua, maka hubungan mereka pasti bukan baru dimulai malam ini. Aku duduk diam di kursi plastik yang dingin, tanganku terkepal hingga gemetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai seorang istri, aku mengerti bahwa ada kebenaran yang lebih beracun daripada obat apapun. Menjelang pagi, koridor rumah sakit menjadi sepi. Hiruk-pikuk kepanikan tengah malam telah mereda, hanya menyisakan suara sandal perawat yang sesekali lewat, dengungan AC di langit-langit, dan bau disinfektan dingin yang menempel di udara. Setelah dokter berhasil mengatasi kondisi kritisnya, Bagas dipindahkan ke ruang perawatan. Ia masih belum sadar sepenuhnya, hanya terbaring diam, wajahnya pucat setelah semalaman berjuang. Ibu mertuaku, karena terlalu khawatir dan terjaga semalaman, akhirnya tidak tahan lagi. Ia duduk di deretan kursi di luar koridor, punggungnya bersandar ke dinding, kedua tangannya masih memeluk tasnya erat-erat, kepalanya terkantuk-kantuk lalu tertidur. Melihatnya dalam posisi meringkuk seperti itu, rambutnya acak-acakan. Wajahnya kuyu dan cekung. Aku tahu ia benar-benar kelelahan. Tapi anehnya, saat itu hatiku tidak lagi merasakan kasihan seperti biasanya. Seluruh perhatianku tertuju pada orang lain. Rina, sejak tadi duduk cukup tenang. Sesekali ia menyeka air mata, sesekali berjalan mondar-mandir di depan ruang perawatan seperti kerabat yang sedang cemas. Jika ini terjadi beberapa jam yang lalu, mungkin aku masih tertipu oleh ekspresinya. Tapi setelah semua yang terjadi, setelah melihatnya duduk meringkuk di ranjang sambil terbata-bata mengucapkan kalimat-kalimat tak bersalah, aku tidak lagi percaya pada setiap tetes air matanya. Namun, aku masih belum punya bukti apapun selain kepingan-kepingan puzzle di kepalaku. Karena itulah aku harus tetap waspada. Sekitar pukul 5 pagi, saat ibu mertuaku sudah tertidur pulas, Rina tiba-tiba berdiri. Ia melihat sekeliling dengan cepat, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu berjalan sambil membawa ponsel ke ujung koridor. Bukan ke dekat jendela atau tempat duduk, melainkan ke sebuah tikungan yang terhalang tembok dan lebih sepi. Sikapnya yang sembunyi-sembunyi itu membuat jantungku berdebar. Seseorang yang benar-benar panik karena kejadian barusan tidak akan punya pikiran untuk memilih tempat tersembunyi untuk menelepon. Firasatku langsung menguat. Aku berdiri dengan sangat pelan, menyampirkan tali tas di bahuku, lalu berjalan mengikutinya dari belakang. Aku tidak mendekat. Hanya berhenti di balik tembok di tikungan itu. Dari posisiku, aku bisa mendengar percakapannya tanpa terlihat. Jika ia kebetulan berbalik, aku tidak akan ketahuan. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut suaranya terdengar. Aku menahan napas, menempelkan punggungku ke dinding,
Lalu aku mendengar suara Rina yang sangat pelan dan tergesa-gesa. Suara itu sama sekali berbeda dengan nada gemetar dan lemah yang ia tunjukkan di depan ibu mertua dan dokter. Aku nggak nyangka obat Mas Bagas sekuat itu, dia hampir mati. Setiap kata terdengar begitu jelas di telingaku hingga membuatku merinding. Aku berdiri membeku, tanganku yang berpegangan pada ujung tembok ikut menegang. Bukan salah minum obat. Bukan aku tidak tahu dia minum apa. Kalimat itu menunjukkan bahwa ia tahu. Tidak hanya tahu, tapi ia tahu dengan sangat jelas bahwa Bagas meminum obat kuat. Orang di seberang telepon mengatakan sesuatu yang tidak bisa kudengar, tapi aku mendengar dengan jelas Rina merendahkan suaranya lagi seolah takut ada yang mendengar. Agus nggak tahu apa-apa. Dia kan jaga malam. Satu kalimat itu saja sudah cukup membuat seluruh tubuhku dingin. Jadi benar. Kepergian Agus malam ini bukan sebuah kebetulan. Semuanya sudah direncanakan. Aku mencengkeram telapak tanganku kuat-kuat agar tidak mengeluarkan suara. Sementara Rina masih melanjutkan. Suaranya sedikit bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan getaran seseorang yang panik sekaligus kecewa karena rencananya gagal di tengah jalan. Aku juga takut sekali. Tapi kalau rencana kali ini berhasil, aku bisa bilang anak ini anak suami aku. Aku merasa seperti ada seseorang yang baru saja menghantam kepalaku dengan balok es. Telingaku berdengung, pandanganku menggelap selama beberapa detik. Aku harus menggigit bibirku kuat-kuat untuk tetap berdiri. Kalimat itu bukan lagi sebuah kecurigaan. Itu adalah konfirmasi yang paling telanjang, kejam, dan kotor yang pernah kudengar seumur hidupku. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka berencana untuk punya anak bersama, lalu dengan tega menimpakan kehamilan itu pada Agus. Dengan kata lain, mereka berniat mengubah adik suamiku menjadi seorang pria yang membesarkan anak orang lain tanpa pernah tahu kebenarannya seumur hidup. Orang di seberang telepon kembali berkata sesuatu. Rina langsung menjawab, suaranya merendah seperti bisikan. Aku tahu, tapi kalau tidak begini, ibu akan terus menyiksaku. Ibu selalu memandangku seperti perempuan mandul. Begitu aku hamil, semuanya pasti akan berbeda. Kalimat itu bagaikan pisau lain yang mengiris kesadaranku. Ternyata, sikap kejam dan tekanan ibu mertuaku agar punya cucu telah mereka manfaatkan untuk melakukan perbuatan terlarang yang menjijikkan ini. Tapi apapun alasannya, apa yang mereka rencanakan, tetaplah sangat mengerikan. Aku berdiri di balik tembok, seluruh tubuhku gemetar. Di kepalaku terbayang wajah Agus yang pendiam, adegan saat ia menunduk makan nasi sambil mendengar ibunya mengejeknya tidak berguna, juga bayangan saat ia diam-diam memakai sepatunya untuk pergi jaga malam tanpa tahu apa yang direncanakan oleh istri yang tidur bersamanya setiap hari dan kakak kandung yang ia panggil Mas. Belum pernah aku melihat seseorang dikhianati dari berbagai sisi sekaligus seperti ini. Aku sempat berpikir, rasa sakit terbesarku malam ini adalah kenyataan bahwa suamiku berselingkuh dengan adik iparku, tapi ternyata tidak. Yang lebih mengerikan adalah mereka telah mengubah perselingkuhan itu menjadi sebuah rencana yang disengaja, diperhitungkan, dengan tujuan yang sangat jelas. Rina mengucapkan beberapa kalimat lagi, tapi saat itu kepalaku sudah berdengung, aku hanya bisa mendengar beberapa potong kata seperti tunggu kesempatan lain, jangan telepon lagi, biarkan aku tenang. Lalu ia buru-buru menutup telepon, mengambil napas dalam-dalam seolah mengumpulkan ketenangan. Sebelum ia kembali, aku segera mundur beberapa langkah, menyingkir ke sisi lain koridor, lalu menunduk berpura-pura melihat ponsel. Saat Rina lewat, aku mencium aroma parfum samar dari tubuhnya, melihat sudut matanya yang memerah dan wajahnya yang dipaksakan untuk terlihat sedih. Jika aku tidak mendengar sendiri percakapan telepon tadi, mungkin aku masih akan mengira ia hanyalah seorang wanita malang yang terseret ke dalam masalah memalukan di luar kehendaknya. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang bisa menipu. Aku mengangkat kepala, menatap pintu ruang perawatan tempat Bagas terbaring, lalu menatap ke ujung koridor tempat ibu mertuaku masih tertidur. Hanya dalam satu malam, keluarga yang selama ini coba kupertahankan ternyata hanyalah tumpukan kebohongan yang membusuk. Aku tidak lagi ragu. Aku tahu persis apa yang baru saja kudengar. Dan pada saat itu juga, sebuah kebenaran yang mengerikan terpaku di kepalaku.
Mereka bersekongkol untuk punya anak bersama lalu menimpakan kehamilan itu pada Agus. Aku kembali ke area kursi tunggu dengan perasaan seolah kakiku tidak lagi menginjak lantai, melainkan berjalan di atas lumpur hisap yang dingin dan berat. Percakapan telepon Rina masih berdengung di kepalaku. Setiap kata, setiap kalimat, seperti serpihan kaca yang tertancap di otakku. Aku duduk di kursi plastik di samping pintu ruang perawatan, punggungku tegak, kedua tanganku di atas lutut, tapi jari-jariku terus mengepal dan melemas karena gemetar yang tidak bisa kutahan. Ibu mertuaku masih tertidur di seberang, kepalanya miring ke samping, sesekali mulutnya mendesah lelah. Rina, setelah kembali, duduk agak jauh di sisi lain, matanya yang memerah memegang tisu, masih dengan ekspresi menyedihkan seolah dialah korban terbesar dalam cerita ini. Melihat pemandangan itu, aku merasa jijik sekaligus marah hingga sesak di dada. Tepat pada saat itulah aku teringat sesuatu. Saat kami panik membawa Bagas ke rumah sakit, aku asal mengambil jasnya dan beberapa barang kecil lainnya, lalu memasukkannya ke dalam tasku. Ponsel Bagas. Jika aku tidak salah ingat, juga ada di saku jas itu. Pikiran itu baru saja muncul, jantungku langsung berdebar kencang. Aku bukan tipe istri yang suka diam-diam memeriksa ponsel suami. Selama bertahun-tahun, meskipun kadang kesal atau curiga, aku selalu menjaga batasan harga diriku. Tapi malam ini, setelah semua yang kulihat dan kudengar, aku tahu aku tidak punya hak untuk naif lagi. Jika kebenarannya memang sekotor ini, aku harus tahu sampai seberapa kotor. Aku menunduk, membuka resleting tasku dengan sangat pelan, menyelipkan tanganku ke dalam dan menyentuh ponsel Bagas. Hanya merasakan ujung jariku menyentuh casing ponsel yang sudah kukenal itu saja, sudah membuat hatiku sesak. Aku mengeluarkan ponsel itu, melirik cepat ke sekeliling. Ibu mertua masih tertidur. Rina sedang menunduk, entah benar-benar lelah atau pura-pura tidak mau melihat siapapun. Aku sedikit membalikkan badan, menyembunyikan ponsel di telapak tanganku, lalu menekan tombol untuk menyalakan layarnya. Layar kunci yang familiar hingga terasa menyakitkan muncul. Wallpapernya adalah foto keluarga kami saat Lebaran tahun lalu. Saat itu kami semua berdiri tersenyum di halaman depan. Ibu mertua duduk di tengah, Bagas berdiri di sampingku, sementara Agus dan Rina berdiri di belakang. Foto yang jika dilihat orang luar, pasti akan dipuji sebagai keluarga yang harmonis. Aku melihatnya dan merasa seperti wajahku baru saja disiram air kotor. Tanganku mencengkeram ponsel itu lebih erat, lalu aku mulai mencoba kata sandinya. Aku mencoba tanggal lahir Bagas dulu. Salah. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Salah. Aku menggigit bibir, berpikir beberapa detik, lalu memasukkan tanggal lahir ibu mertuaku. Layarnya langsung terbuka. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis saat itu. Selama bertahun-tahun menjadi istrinya, tanggal lahirku saja kadang ia lupa. Tapi kata sandi ponselnya adalah tanggal lahir ibunya. Satu detail kecil itu sudah cukup untuk membuatku mengerti urutan prioritas di hatinya selama ini. Tapi saat ini aku tidak punya waktu untuk merasa getir karena itu, aku segera membuka aplikasi pesan. Jantungku berdebar semakin kencang. Daftar percakapan yang muncul tidak terlalu panjang, tapi hanya dengan melihat sekilas. Mataku langsung berhenti pada satu nama yang tidak perlu kucari. Rina. Bukan nama samaran, bukan simbol tersembunyi, tapi namanya sendiri. Begitu terang-terangan sampai tidak perlu disamarkan. Aku menekannya, dan tepat saat layar menampilkan riwayat pesan di antara mereka, aku merasa seperti ada seseorang yang perlahan mengiris jantungku dengan pisau tumpul. Pesan-pesan itu sudah ada sejak beberapa minggu yang lalu, bahkan lebih lama. Ada yang sangat singkat, hanya beberapa kata tapi cukup membuatku mual. Ada yang lebih panjang, mengungkapkan dengan jelas sebuah hubungan kotor yang selama ini tidak berani kupikirkan. Aku menggulir ke atas, mataku kabur tapi aku masih bisa membaca kalimat-kalimat yang membuat seluruh tubuhku dingin. Aku harus hamil sebelum ibu curiga. Agus itu tidak berguna, dia tidak mungkin bisa punya anak. Kalau kita menunda lagi, ibu bisa-bisa memaksa aku periksa ke dokter. Setiap baris kalimat menghantam mataku seperti tamparan keras di wajah. Aku duduk diam,
telingaku berdengung pekat. Jadi, apa yang kudengar di ujung koridor tadi bukanlah kepanikan sesaat. Itu adalah sebuah rencana yang sudah didiskusikan, diperhitungkan dengan matang sejak lama. Bukan hanya satu malam, bukan hanya karena dorongan sesaat, melainkan serangkaian pengaturan untuk menciptakan sebuah kehamilan lalu melegalkannya atas nama suami Sahrina. Aku terus menggulir ke bawah. Ada pesan-pesan yang lebih intim, lebih kotor, yang baru kubaca saja sudah membuatku ingin muntah. Cara mereka memanggil satu sama lain, cara mereka membuat janji, cara Bagas membujuknya. Semuanya mengungkapkan kedekatan fisik yang seharusnya hanya dimiliki seorang suami dengan istrinya. Mataku perih, tapi tidak ada setetes air mata pun yang jatuh, mungkin karena rasa jijik saat itu sudah melampaui rasa sakit. Aku terus menggulir hingga ke pesan-pesan terbaru, dan aku berhenti pada sebuah pesan yang dikirim hanya beberapa jam yang lalu, tepat sebelum semuanya meledak. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku membeku. Nanti malam Agus jaga malam. Mas ke kamar aku ya. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Setiap kali membacanya, tenggorokanku semakin tercekat. Tidak ada lagi yang perlu diragukan. Tidak ada lagi celah untuk kesalahpahaman, untuk penjelasan yang lebih ringan, untuk toleransi buta seorang istri. Suamiku telah dengan sengaja pergi ke kamar adik iparnya, bukan karena salah, bukan karena kebetulan, bukan karena dibujuk pada detik-detik terakhir. Semuanya sudah direncanakan, disiapkan. Diatur sebelumnya. Aku mencengkeram ponsel itu hingga buku-buku jariku memutih. Di depanku, cahaya koridor rumah sakit masih sepucat itu, ibu mertuaku masih tertidur, Rina masih menyeka air mata. Tapi dunia di dalam diriku telah runtuh sepenuhnya. Aku pernah berpikir, aib terbesar seorang wanita adalah dikhianati oleh suaminya di belakang. Tapi ternyata ada jenis pengkhianatan lain yang jauh lebih kejam. Dikhianati di dalam rumahnya sendiri, tepat di depan matanya, dengan orang yang setiap hari ia panggil adik ipar. Ternyata selama ini aku tidak hanya hidup dalam pernikahan palsu, aku juga hidup di sebuah rumah di mana semua kebaikan yang coba kubangun setiap hari diinjak-injak tanpa sepengetahuanku. Dan tepat pada saat itu, duduk di rumah sakit yang dingin menjelang pagi, aku memahami kebenaran paling kejam dalam hidupku. Suamiku telah mengkhianatiku tepat di depan mata, dan aku sebodoh itu baru berani melihatnya sekarang. Aku masih duduk membeku di kursi plastik yang dingin. Ponsel Bagas berada di telapak tanganku, terasa seberat besi panas. Layarnya masih menyala, menampilkan dengan jelas pesan-pesan antara dia dan Rina. Tapi pikiranku saat itu seolah sudah melewati batas ketahanan. Ada rasa sakit yang saat pertama kali datang, kita masih bisa merasakannya, masih bisa menangis. Tapi ketika datang bertubi-tubi dan terlalu kejam, kita justru jatuh ke dalam kehampaan yang menakutkan. Aku tidak bisa menangis lagi. Juga tidak ingin berteriak atau menampar siapapun. Aku hanya merasakan sebuah lubang hitam yang dingin di dadaku, begitu dingin hingga rasanya semua yang ada di dalam sana telah mati membeku. Tepat pada saat itu, ponsel di tanganku bergetar pelan. Aku terkejut, jantungku berdebar refleks. Layar menampilkan notifikasi pesan baru. Pengirimnya adalah Rina. Aku menatap nama itu selama beberapa detik, ujung jariku terasa dingin. Dia duduk hanya beberapa meter dariku. Matanya memerah, wajahnya menunduk, masih memainkan peran sebagai wanita yang panik karena insiden tak terduga. Tapi pada saat yang sama, dia masih bisa mengirim pesan pada suamiku. Ketenangan itu, sikap tak tahu malunya itu, membuat kulit kepalaku kesemutan. Aku membuka pesannya. Hanya satu baris singkat yang muncul di layar. Kalau aku hamil, ibu pasti makin benci sama Agus dan makin sayang sama Mas. Aku membacanya sekali, lalu sekali lagi. Setiap kata seperti jarum yang menusuk otakku. Kalimat itu bukan lagi sekadar urusan perselingkuhan. Kalimat itu mengupas lapisan kekotoran yang lebih dalam, lebih licik, dan berkali-kali lipat lebih berbahaya dari apa yang baru saja ku ketahui. Sebelumnya, aku sakit hati karena menyadari suamiku berkhianat. Aku jijik saat tahu mereka berencana menciptakan kehamilan untuk menipu Agus.
Tapi setelah melihat pesan ini, barulah aku benar-benar mengerti bahwa mereka tidak hanya ingin menipu seorang suami yang tidak bersalah. Mereka juga berencana menggunakan kehamilan itu sebagai alat untuk memutarbalikkan keseimbangan kekuasaan di rumah ini. Di kepalaku langsung terbayang wajah ibu mertuaku, terbayang caranya selalu memandang Bagas dengan tatapan bangga dan manja, seolah dia adalah satu-satunya harta berharga di rumah. Lalu terbayang juga caranya memandang Agus. Bosan, sinis, meremehkan. Bahkan terkadang dengan penghinaan yang terang-terangan. Selama ini, ia selalu beranggapan bahwa hanya Bagaslah anak yang sukses, sementara Agus hanyalah anak yang kebetulan lahir di keluarga yang sama tapi tidak memenuhi harapannya. Ditambah lagi, fakta bahwa Agus dan Rina sudah menikah lebih dari setahun tanpa anak semakin membuatnya jengkel. Entah sudah berapa kali ia mengucapkan kalimat-kalimat setajam pisau, di rumah ini cuma Bagas yang bikin bangga keluarga. Atau, kalau tidak bisa punya anak, buat apa mempertahankan istri, cuma bikin sempit rumah. Saat itu, setiap kalimat, setiap ekspresi, setiap detail lama saling terhubung seperti potongan puzzle terakhir yang pas, membentuk sebuah gambaran yang menjijikkan. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti apa yang mereka tuju bukan hanya seorang anak, melainkan posisi anak itu di dalam keluarga ini. Jika Rina hamil, ibu mertuaku pasti akan percaya itu adalah anak Agus. Ia akan berpikir akhirnya anak bungsunya bisa punya keturunan. Tapi pada saat yang sama, ia akan semakin membenci Agus karena di matanya, Agus tetap tidak berguna dan segalanya harus bergantung pada ibu dan kakaknya. Sementara jika Bagas diam-diam menjadi ayah biologis dari anak itu, ia akan memuaskan keinginannya untuk punya penerus tanpa harus dicap berselingkuh, sekaligus mempertahankan citranya sebagai anak sulung yang baik di hadapan ibunya. Dan Rina, ia akan mengamankan posisinya di rumah, terbebas dari cemoohan ibu mertua karena tidak bisa punya anak, bahkan mungkin akan lebih disayang. Dengan kata lain, anak itu, jika lahir, akan menjadi pisau yang tersembunyi di dalam selimut. Di luar, semua orang akan mengira itu adalah cucu dari Agus. Tapi sebenarnya anak itu adalah tali yang mengikat semua orang dalam sebuah drama hubungan sedarah yang mengerikan, yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Agus akan bahagia tanpa tahu ia sedang membesarkan anak kakak kandungnya. Ibu mertuaku akan menimang cucu tanpa tahu anak itu adalah hasil pengkhianatan di dalam rumahnya sendiri. Dan aku akan terus hidup bersama dua manusia kotor itu, melihat mereka memainkan peran sebagai kakak ipar dan adik ipar, sementara mereka perlahan-lahan menghancurkan segalanya tanpa bisa kubuka mulutku karena tidak punya bukti selain apa yang kutemukan secara kebetulan. Aku duduk di sana, memegang ponsel sementara seluruh tubuhku dingin dari dalam keluar. Perasaanku saat itu bukan lagi sakit, melainkan rasa jijik yang bercampur dengan kemarahan hingga hanya dengan memikirkannya lebih dalam saja, perutku terasa mual. Ternyata selama ini, di dalam rumah yang kuanggap sebagai keluarga, ada orang-orang yang sedang memperhitungkan setiap langkah seperti sedang bermain judi. Mereka menggunakan tubuh, darah, bahkan seorang anak yang belum terbentuk untuk menukar posisi, kasih sayang, dan kekuasaan di dalam rumah. Sampai sejauh mana seseorang bisa melakukan hal itu dengan begitu sadar? Aku melirik ke arah Rina. Dia masih duduk di sana, kepalanya sedikit menunduk, satu tangan memegang tisu, satu tangan di atas pahanya. Jika tidak tahu kebenarannya, siapapun yang melihatnya akan mengira ia adalah seorang wanita lemah yang tidak bersalah, yang terseret ke dalam insiden di tengah malam. Dan Bagas, ia sedang terbaring di ruang perawatan, tubuhnya lelah setelah salah meminum obat yang bukan untuk manusia. Beberapa jam yang lalu, pasti ia mengira malam ini akan menjadi langkah besar dalam rencananya. Beberapa jam yang lalu, mereka berdua pasti mengira mereka cukup pintar untuk menipu semua orang. Dan pada saat itulah, di tengah koridor rumah sakit yang dingin menjelang pagi, sebuah pikiran lain muncul di benakku. Pikiran itu datang dengan sangat cepat, dingin, dan jelas. Malam ini Bagas salah meminum obat hewan. Itu artinya, rencana mereka tidak berjalan sesuai harapan. Kehamilan yang mereka rencanakan tidak terjadi.
Titik balik yang mereka tunggu-tunggu telah terhenti tepat di depan pintu. Dan yang terpenting, kesalahan minum obat itulah yang telah membuka serangkaian celah yang jika semuanya berjalan mulus, mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah tahu. Perlahan, aku menggenggam ponsel di tanganku lebih erat. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah sakit, di tengah kekacauan, penghinaan dan rasa jijik ini, aku merasakan sesuatu yang lain selain rasa sakit. Bukan kegembiraan, apalagi kepuasan, melainkan perasaan tajam dan dingin dari seseorang yang baru saja memegang sebuah rahasia dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Sebuah rahasia yang cukup untuk meruntuhkan semua topeng, cukup untuk menghancurkan keluarga yang sudah membusuk ini, cukup untuk membuat semua orang yang terbiasa berada di atasku harus membayar harganya. Dan juga untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengerti bahwa terkadang, kekuatan terbesar seorang wanita bukanlah dengan menangis atau berteriak, melainkan dengan tahu kapan harus diam saat sudah memegang sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Langit sudah terang saat Bagas sadar. Setelah semalaman hampir tidak tidur, aku duduk di dekat jendela ruang perawatan, memandangi cahaya matahari pagi yang menembus kaca buram. Di dalam hatiku terasa lebih dingin daripada saat malam. Ibu mertuaku. Sejak dokter mengatakan kondisi Bagas untuk sementara aman, hampir tidak beranjak dari sisi ranjang. Sebentar ia merapikan selimut putranya, sebentar menyentuh kening dan tangannya. Sesekali ia mengomel pada perawat kenapa infus berjalan lambat atau kenapa obat belum disuntikkan lagi. Rina juga berdiri di sana, tampak lelah. Matanya bengkak seperti habis menangis semalaman. Tapi aku tahu persis berapa banyak air mata itu yang asli dan berapa banyak yang palsu. Sekitar pukul 8 pagi, Bagas bergerak pelan. Matanya berkedip beberapa kali lalu terbuka. Pandangan pertamanya tertuju pada langit-langit putih, kemudian ia menoleh dan melihat ibunya duduk di sampingnya. Wajahnya langsung meringis, suaranya serak dan berat. Kenapa? Kenapa aku di sini? Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuatku ingin tertawa dingin. Sementara ibu mertuaku begitu bahagia hingga hampir menangis. Ia meraih tangan Bagas, mengelusnya seolah takut jika dilepaskan, putranya akan hilang. Kamu sudah sadar? Nak, ya Tuhan, kamu bikin ibu takut setengah mati. Tadi malam kamu pingsan di kamar Agus, badanmu panas seperti api. Kata dokter kondisimu bahaya sekali. Kamu minum obat apa, sih, Gas? Hanya dengan satu pertanyaan itu, aku bisa melihat dengan jelas wajah Bagas membeku. Hanya sekilas, tapi bagi orang yang sudah mengamatinya sejak awal sepertiku, momen keterkejutan itu sangat kentara. Ia melirik cepat ke arah Rina, baru kemudian menoleh pada ibunya, memaksakan ekspresi lelah dan bingung. Aku juga tidak ingat jelas. Kemarin aku cari Agus mau bahas urusan kerjaan, mungkin salah minum suplemen di saku, makanya jadi begini. Setelah mengatakannya, ia bahkan meringis seolah ia sendiri sedang mencoba percaya pada kebohongan yang baru saja ia ucapkan. Mendengar itu, dadaku terasa dingin. Pria ini, beberapa jam yang lalu masih menggeliat kesakitan di ranjang adik iparnya, nyaris mati karena obat yang ia bawa untuk melakukan perbuatan kotor, tapi begitu sadar, ia bisa berbohong dengan begitu tenang. Tanpa penyesalan, tanpa rasa malu, tanpa sedikit pun ketakutan dari seseorang yang baru saja terbongkar kedoknya. Ia tidak memikirkanku, tidak memikirkan Agus, bahkan tidak memikirkan ibunya yang sudah terjaga semalaman. Satu-satunya yang ia pikirkan adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan seperti dugaanku, Rina langsung menimpali. Ia maju selangkah, kedua tangannya saling meremas, suaranya begitu lembut hingga siapapun yang tidak tahu akan mengira ia tulus. Iya, Bu. Tadi malam Mas Bagas memang ketuk pintu kamar, katanya mau cari Mas Agus ada urusan. Mungkin dia tidak tahu kalau Mas Agus jaga malam, makanya masuk. Terus tiba-tiba jadi begitu, aku juga panik sekali. Ia berbicara sambil menyeka sudut matanya, bibirnya bergetar seolah masih ketakutan. Aku berdiri di sudut ruangan, melihat kedua manusia itu saling bersahutan, dan aku merasa mual.
Jika aku tidak membaca pesan-pesan itu, tidak mendengar percakapan teleponnya, mungkin aku sendiri akan percaya pada drama yang mereka mainkan. Satu orang berpura-pura bingung kenapa bisa masuk rumah sakit, satu lagi memainkan peran sebagai adik ipar polos yang kebetulan membukakan pintu untuk kakak iparnya. Keduanya berakting begitu mulus hingga aku merasa mereka sudah berlatih di kepala mereka sejak tadi di koridor, atau bahkan jauh sebelumnya. Ibu mertuaku, yang masih diliputi kebahagiaan karena putranya sadar, sepertinya belum cukup jernih untuk merangkai semua kejadian. Ia hanya mengerutkan kening, menggenggam tangan Bagas lebih erat. Suplemen apa yang bisa bikin kamu hampir mati? Kamu bikin ibu jantungan saja. Lain kali jangan bawa barang aneh-aneh di badan. Bagas mengangguk-angguk, wajahnya meringis. Iya Bu, aku tahu. Sikap patuhnya itu semakin membuatku jijik. Selama ini dia memang sepandai itu, pandai mengucapkan kata-kata yang pas, pandai memilih waktu yang tepat untuk berperan sebagai anak berbakti, pandai mengubah kebohongan menjadi kulit kedua yang tidak akan terlihat oleh orang luar. Tepat pada saat itu, ponsel Bagas yang diletakkan di meja samping tempat tidur bergetar. Getarannya tidak keras, tapi di dalam ruangan yang tegang itu, suaranya seperti goresan pisau. Begitu mendengarnya, Bagas langsung menoleh ke arah ponsel. Aku juga ikut melihat. Layarnya menyala, nama pengirimnya terlihat sangat jelas. Rina. Bagas tampak sangat terkejut. Ia mencoba bangkit, tangannya baru bergerak sedikit, tapi aku sudah lebih cepat. Aku melangkah maju dan mengambil ponsel itu di hadapan mereka bertiga. Bagas memanggil dengan suara serak, "Dewi, kembalikan." Tapi aku tidak mengembalikannya. Aku hanya menatap layar ponsel dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Pesan baru itu muncul tepat di depan mata semua orang. Tadi malam hampir berhasil. Sayang sekali. Aku tidak butuh bukti lain lagi. Satu baris kalimat itu saja, sudah cukup untuk merobek drama yang baru saja mereka bangun. Ruangan itu sunyi senyap. Ibu mertuaku, dari yang awalnya bingung, kini membeku. Matanya terbelalak, tangannya masih berada di ujung selimut. Rina berdiri kaku seperti patung, wajahnya pucat pasi, bibirnya terbuka tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dan Bagas, aku belum pernah melihat suamiku sepanik itu. Tidak ada lagi ekspresi bingung yang dibuat-buat, tidak ada lagi suara lemah karena lelah. Yang tersisa hanyalah wajah yang pucat dan kaku seolah baru saja disiram sember air es. Aku menggenggam ponsel itu, menoleh dan menatap lurus ke arahnya. Semua rasa sakit, semua penghinaan, semua kejijikan dari semalaman kini terkumpul menjadi gumpalan yang menyumbat tenggorokanku. Tapi saat aku membuka mulut, suaraku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Tenang dan perlahan. Setiap kata jatuh seperti batu. Bagaimana kamu akan menjelaskan pesan ini? Begitu pertanyaanku selesai, seisi ruangan seolah tercekik. Ibu mertuaku berdiri membeku di samping ranjang, matanya beralih dari aku, ke Bagas, lalu ke Rina, seolah belum bisa memproses apa yang sedang terjadi. Dan Bagas, pria yang selama ini selalu terlihat tenang dan pandai berkelit, saat itu wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergerak-gerak beberapa kali, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar, hanya Rina yang bereaksi pertama kali. Ia tersentak lalu maju selangkah, suaranya gemetar tapi masih mencoba menyela. Mbak Dewi, Mbak salah paham. Pesan itu tidak seperti yang Mbak pikirkan. Aku menoleh padanya. Mungkin tatapanku saat itu yang membuatnya terdiam. Aku tidak ingin lagi berdebat seperti wanita yang sedang cemburu, juga tidak punya tenaga untuk mendengar alasan apapun dari mereka berdua. Karena aku tahu, jika hanya berhenti pada satu pesan, Bagas masih bisa mengarang cerita lain. Rina juga bisa mengelak, menyalahkan orang lain, atau mengatakan itu hanya candaan. Aku sudah terlalu paham tipe manusia seperti mereka. Selama masih ada celah, mereka akan lolos dengan cara apapun. Aku tidak menjawab Rina. Aku hanya diam-diam membuka kembali riwayat pesan di ponsel Bagas. Tanganku saat itu sangat stabil. Aku sendiri terkejut bisa setenang ini setelah melewati malam seperti di neraka. Aku berjalan mendekati ibu mertuaku, memutar layar ponsel ke arahnya. Suaraku datar dan dingin. Bu, sebaiknya ibu baca semuanya.
Baca baik-baik. Baca, supaya ibu tahu kejadian semalam, bukan sekadar salah minum obat seperti yang mereka berdua karang. Ibu mertuaku menatapku sejenak sebelum perlahan menunduk melihat layar. Awalnya mungkin ia masih berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi begitu membaca beberapa baris pertama, ekspresinya langsung berubah total. Aku melihat dengan jelas tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Barisan kata-kata putih di layar itu tampak setajam pisau. Agus tidak mungkin bisa jadi ayah. Lalu tepat di bawahnya. Mas harus bantu aku punya anak. Dua kalimat itu saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Ibu mertuaku membaca sampai di sana lalu menarik napas tajam seolah baru saja dipukul di dada. Matanya terbelalak, bibirnya bergetar hebat, aku belum pernah melihatnya seperti ini. Wanita yang selama ini selalu galak, selalu merasa benar, selalu suka memegang kendali di rumah, kini berdiri di sana seperti patung kayu yang kehilangan semua tulangnya. Ia mengangkat kepalanya, menatap Bagas dengan wajah pucat, lalu tiba-tiba berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Kamu melakukan perbuatan apa ini, Bagas?" Teriakan itu menggema di ruangan kecil itu hingga bahuku ikut tersentak. Bagas yang terbaring di ranjang, wajahnya pucat dan kaku. Ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah suara tercekat di tenggorokan. Semua kepandaiannya berbicara, semua citra baiknya sebagai anak sulung kesayangan ibu, saat ini seolah lenyap tak bersisa. Ia menatapku, lalu ibunya, lalu melirik ke arah Rina seolah meminta pertolongan, tapi kali ini tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Rina, saat itu, tidak bisa lagi mempertahankan topeng lemah dan menyedihkannya. Mungkin saat melihat semuanya sudah terbongkar, ekspresinya tiba-tiba berubah, matanya yang tadi memerah kini menjadi liar dan penuh kebencian. Ia mengepalkan kedua tangannya, lalu tiba-tiba berteriak, suaranya tajam seperti orang yang sudah terpojok. Iya memang? Kenapa? Ini semua karena Agus tidak berguna. Kalau aku menikah dengannya tapi tidak punya anak, seumur hidup aku akan dihina oleh ibu, ditindas oleh seisi rumah ini. Kalimat itu bagaikan pisau yang merobek lapisan penutup terakhir. Ibu mertuaku tertegun mendengarnya, matanya terbelalak seolah akan robek. Aku juga tidak menyangka Rina akan meledak seperti itu. Tidak ada lagi sangkalan, tidak ada lagi akting. Mungkin ia tahu sudah tidak ada yang bisa diselamatkan, jadi ia meluapkan semua racun di hatinya seperti bisa yang sudah lama terpendam. Ia menangis sambil menunjuk lurus ke arah ibu mertuaku, suaranya tercekat tapi penuh dendam. Ibu memangnya pernah menganggapku ada. Ibu selalu bilang aku mandul, tidak bisa menjalankan kewajiban. Coba ibu rasakan jadi aku. Setiap hari disindir soal anak, dipandang seperti perempuan tidak berguna. Apa ibu tahan? Lalu tiba-tiba, Rina berbalik ke arah Bagas. Tatapannya saat itu bukan lagi tatapan adik ipar pada kakak ipar, melainkan tatapan seorang wanita yang menggila karena segalanya hancur di depan matanya. Ia menunjuk Bagas dan berteriak, "Kamu kan sudah janji akan membantuku punya anak. Kamu bilang, begitu aku hamil, semuanya akan berbeda. Ibu tidak akan meremehkanku lagi. Apa kamu lupa?" Aku mendengar kalimat itu dan merasa seperti ada palu yang menghantam kepalaku. Meskipun aku sudah tahu kebenarannya dari pesan dan percakapan telepon, tapi saat Rina sendiri yang meneriakannya di depan ibu mertua, dampaknya tetap jauh lebih mengerikan. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Tidak ada lagi interpretasi lain. Kehamilan yang mereka rencanakan bukanlah kesalahan sesaat. Itu adalah sebuah kesepakatan, sebuah persekongkolan kotor antara kakak ipar dan adik ipar yang dibangun di atas pengkhianatan, keserakahan, dan penghinaan terhadap seorang pria tak bersalah, yaitu Agus. Ibu mertuaku mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Tangannya terulur seolah mencari pegangan tapi tidak menemukan apa-apa. Wajahnya sepucat kertas. Ia menatap Bagas, lalu Rina, seperti melihat dua orang asing, bukan putra dan menantunya sendiri. Pada saat itu, aku tahu ia sudah mengerti semuanya. Mengerti bahwa sikap pilih kasihnya selama bertahun-tahun, penghinaannya pada Agus dan Rina, obsesinya untuk punya cucu,
Semuanya telah dimanfaatkan oleh kedua anaknya sendiri untuk menciptakan sebuah drama yang begitu menjijikkan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tinggal bersama, aku melihat Ibu Ratna bukan lagi sebagai wanita galak di rumah ini. Ia hanyalah seorang ibu yang berdiri di depan puing-puing keluarganya sendiri. Ruangan itu masih pekat dengan napas yang tersengal, isak tangis, dan keterkejutan semua orang ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Suara pintu yang membentur dinding membuat semua orang terkejut dan menoleh. Aku juga refleks menoleh. Dan saat melihat orang yang berdiri di ambang pintu, darah di tubuhku seolah membeku. Agus berdiri di sana. Ia masih mengenakan pakaian yang sama dari semalam. Jaket tipisnya tersampir di bahu, rambutnya sedikit acak-acakan, wajahnya kuyu karena tidak tidur. Tapi matanya begitu dingin hingga seisi ruangan terasa turun suhunya beberapa derajat. Tidak ada lagi ekspresi pendiam dan pasrah yang biasa kulihat. Saat ini, Agus berdiri tegak di ambang pintu, matanya memerah tapi sama sekali tidak ada air mata. Ekspresinya membuatku lebih merinding daripada saat melihat Bagas menggeliat di ranjang semalam. Aku yang pertama kali bicara, suaraku serak karena kaget. Agus, kamu tidak kerja? Setelah mengatakannya, aku sendiri merasa pertanyaan itu sia-sia. Karena jika ia benar-benar sedang bekerja, bagaimana mungkin ia ada di sini sekarang? Agus menatapku sekilas, seolah ingin mengatakan bahwa saat ini tidak perlu menanyakan hal-hal yang tidak penting lagi. Lalu ia melangkah masuk, setiap langkahnya pelan, mantap, dan berat. Suaranya dalam dan kering, tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Aku sudah pulang sejak tengah malam. Dan aku sudah mendengar semuanya. Begitu kalimat itu selesai, wajah Rina langsung pucat seperti kertas. Ia mundur selangkah, menabrak kursi di belakangnya. Bibirnya yang tadi masih gemetar karena berdebat, kini terbuka tapi tidak bisa tertutup. Beberapa detik kemudian, barulah ia bisa berkata, suaranya hilang. Kamu dengar apa? Tapi begitu bertanya, mungkin ia sendiri sadar itu adalah pertanyaan bodoh. Karena dalam situasi ini, apa yang didengar Agus sudah terlalu jelas. Bagas yang terbaring di ranjang, meskipun tubuhnya masih lemah, wajahnya sudah berubah total. Kepanikannya saat diinterogasi ibunya tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan sekarang. Saat melihat adiknya berdiri di pintu dengan mata merah seperti itu, aku melihat dengan jelas ketakutan yang sesungguhnya di wajahnya. Tidak ada lagi topeng kehormatan, tidak ada lagi kata-kata manis untuk membela diri. Ia hanya duduk di sana, bibirnya terkatup rapat, tangannya yang terpasang infus terkepal hingga uratnya menonjol. Agus tidak langsung berdebat. Ia maju beberapa langkah lagi, lalu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah dijepit rapi. Tanpa berkata apa-apa, ia melemparkan tumpukan kertas itu ke atas ranjang, tepat di depan Bagas. Kertas-kertas itu membentur ranjang dengan suara keras. Semua orang melihat ke bawah, aku juga. Di antara tumpukan kertas itu, ada beberapa lembar hasil laboratorium, beberapa resep dokter. Di sudut atas, nama Agus tercetak dengan sangat jelas. Suara Agus saat itu tidak lagi bergetar. Sebaliknya, suaranya tenang hingga menakutkan, seolah semua rasa sakitnya sudah melewati tahap ledakan dan kini menjadi dingin membeku. 3 bulan yang lalu aku periksa ke dokter. Dokter bilang aku mandul. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti batu yang jatuh ke lantai. Aku sudah tahu sejak 3 bulan yang lalu, tapi aku tidak pernah bilang pada siapapun. Ibu mertuaku menjerit pelan mendengarnya, seolah baru saja dicubit keras. Ia menoleh pada Agus, lalu pada tumpukan kertas, lalu kembali pada Bagas. Wajahnya bingung dan tidak percaya. Sementara aku berdiri diam, merasa seolah semua yang ada di kepalaku sekali lagi diobrak-abrik. Jadi, apa yang tertulis di pesan itu bukan hanya hinaan tak berdasar, Agus benar-benar tidak bisa punya anak. Dan itu artinya, rencana Bagas dan Rina jauh lebih kotor dari semua yang kubayangkan. Mereka tidak hanya berkhianat, mereka sengaja mengincar titik terlemah, paling menyakitkan, dan paling memalukan dari seorang pria, lalu menaburkan garam di atasnya.
Agus menoleh pada Rina. Aku belum pernah melihat tatapan matanya seperti itu. Bukan kemarahan seorang suami yang memergoki istrinya berselingkuh, melainkan tatapan merah dari seseorang yang telah ditusuk terlalu dalam hingga untuk berteriak pun sudah tidak sanggup lagi. Ia menatap lekat istrinya, suaranya merendah, serak. Tapi aku ingin lihat, apa yang akan kamu lakukan setelah tahu hal itu? Rina terhuyung mundur lagi. Sikap galak dan teriakannya tadi lenyap tak bersisa. Di hadapan Agus saat ini, ia tidak bisa lagi mempertahankan topeng apapun. Aku melihat bibirnya bergetar hebat, kedua tangannya terkepal hingga memutih. Jelas ia tidak menyangka, Agus sudah tahu, apalagi tahu sejak lama dan tetap diam. Agus melanjutkan, masih dengan nada yang datar dan menusuk. Aku periksa sendirian. Aku bawa pulang hasilnya, duduk di warung kopi lebih dari 2 jam, tidak tahu bagaimana caranya melangkah pulang. Aku sempat berpikir, apa aku sembunyikan saja? Apa aku tanggung sendiri? Tapi kemudian aku berpikir, kalau aku bilang, ibu akan semakin menganggapku bukan laki-laki. Dan kamu, ia berhenti sejenak, matanya tidak lepas dari Rina. Aku ingin lihat. Setelah tahu suamimu mandul, apa kamu akan tetap tinggal, pergi, atau memilih cara lain? Di dalam ruangan, tidak ada yang berani bernapas keras. Bahkan ibu mertuaku membeku seperti patung. Mungkin ia sendiri tidak menyangka, anak laki-laki yang selama ini ia anggap pendiam dan penurut, ternyata diam-diam menanggung beban dan mengamati sedalam itu. Sementara Bagas menunduk dalam-dalam, bahunya kaku. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengannya, aku melihat ia tidak berani menatap lurus adiknya sendiri. Agus membungkuk, mengambil selembar kertas dari tumpukan itu, lalu mengangkatnya. Suaranya pelan tapi tegas. Aku tahu aku tidak bisa punya anak, tapi aku tidak pernah mengkhianati siapapun, sedangkan kalian berdua. Ia mengalihkan pandangannya dari Rina ke Bagas, lalu tertawa singkat. Tawa yang sama sekali tidak ada nada gembira, hanya penuh kepahitan. Kalian mau mengubahku jadi apa? Tidak ada yang menjawab. Seisi ruangan jatuh ke dalam keheningan yang begitu berat hingga aku bisa mendengar suara tetesan infus Bagas. Di luar koridor, suara roda troli perawat lewat lalu menghilang, tapi di dalam sini, segalanya seolah membeku. Aku menatap Agus. Pria yang selama bertahun-tahun diremehkan ibunya, didominasi kakaknya, kini berdiri di sana dengan setumpuk berkas di tangan seolah sedang memegang vonis hidupnya sendiri, dan aku tahu, mulai saat ini, ceritanya tidak akan berhenti pada perselingkuhan kotor. Ini telah berubah menjadi sebuah konfrontasi di mana tidak ada lagi yang punya jalan untuk mundur. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Agus. Ruangan itu sunyi senyap seolah kehabisan udara. Aku berdiri di sana, bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ibu mertuaku masih belum pulih dari keterkejutannya soal Agus yang mandul. Tapi aku tahu, apa yang baru saja ia katakan hanyalah permulaan. Cara Agus berdiri di sana, dengan wajah dingin dan tatapan tajam ke arah Bagas, memberitahuku bahwa ia masih menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Benar saja. Setelah beberapa detik hening, Agus mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Bagas, lalu tersenyum dingin. Bukan tawa, hanya sudut bibirnya yang terangkat sedikit, tapi cukup membuat siapapun yang melihatnya merinding. Ia berkata perlahan, setiap kata seolah menghantam lantai. Mas, kamu pikir aku tidak tahu kalian berdua punya hubungan? Begitu kalimat itu terdengar, Bagas langsung mengangkat kepalanya. Matanya bukan lagi panik, melainkan keterkejutan sejati dari seseorang yang rahasianya paling dalam baru saja dibongkar. Rina membeku, kedua lututnya seolah akan lemas. Dan ibu mertuaku, ia menoleh tajam pada Agus, matanya terbelalak tak percaya. Agus tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel, membukanya dengan cepat, lalu memutar sebuah rekaman suara. Seisi ruangan hening. Aku bisa mendengar suara desis pelan dari speaker ponsel. Lalu, suara Bagas terdengar. Meskipun tidak terlalu keras, suaranya sangat jelas. Begitu dia hamil, ibu pasti akan menyerahkan seluruh rumah ini padaku.
Satu kalimat itu saja sudah cukup membuatku merasa seolah tanah di bawah kakiku runtuh. Aku sempat berpikir, rencana kehamilan mereka sudah cukup menjijikkan. Tapi ternyata tidak. Di balik kekotoran itu, ada jebakan keserakahan yang jauh lebih busuk. Rekaman itu berlanjut. Meskipun singkat, sudah lebih dari cukup untuk membunuh semua pembelaan terakhir. Suara Rina terdengar lebih rendah, lebih ragu, tapi tetap jelas. Kalau ibu tahu bagaimana? Lalu suara Bagas menjawab dengan penuh perhitungan. Bagaimana bisa tahu? Asalkan perutmu membesar di waktu yang tepat, semua orang akan mengira itu anak Agus. Ibu seumur hidupnya cuma ingin punya cucu. Begitu dia percaya di rumah ini hanya aku yang bisa diandalkan, dan ditambah lagi ada cucu penerus, dia tidak akan sayang lagi pada rumah ini. Setiap kata, setiap kalimat yang masuk ke telingaku terasa seperti siraman air kotor ke wajahku. Rasa jijik dari perselingkuhan belum hilang, kini keserakahan akan uang, rumah, dan status muncul, menindih segalanya. Aku berdiri membeku, semalaman aku berpikir hal terburuk adalah suamiku tidur dengan adik iparnya. Aku berpikir hal paling kejam adalah mereka berniat menjebak Agus dengan kehamilan palsu. Tapi setelah mendengar rekaman ini, barulah aku sadar aku masih meremehkan mereka. Mereka tidak hanya berniat menipu seorang pria mandul. Mereka juga berniat menggunakan anak itu untuk memanipulasi ibu mertuaku, untuk membalikkan seluruh aset keluarga ke tangan Bagas. Dengan kata lain, anak itu di mata mereka bukanlah sebuah nyawa. Anak itu hanyalah alat, kunci untuk membuka brankas, seutas tali untuk mengikat semua orang pada rencana jahat mereka. Agus mematikan rekaman itu. Layar ponselnya gelap, tapi gema dari suara itu masih terasa di dalam ruangan. Ia menatapku sekilas, lalu berbalik menatap lurus pada ibu mertuanya. Mereka tidak hanya ingin punya anak. Mereka juga ingin merebut harta ibu. Ibu mertuaku seolah tidak bisa lagi berdiri tegak. Ia mencengkeram sisi ranjang, bibirnya bergetar. Aku belum pernah melihatnya selemah ini. Wanita yang selama ini selalu galak, cerdik, dan suka mengontrol segalanya, kini terlihat seperti baru saja kehilangan semua tenaganya. Ia membuka mulutnya beberapa kali sebelum bisa mengeluarkan suara, suaranya pelan dan pecah. Kamu bicara apa? Agus berbalik sepenuhnya ke arahnya. Tatapannya saat itu bukan hanya penuh rasa sakit, tapi juga kepahitan dari seorang anak yang selama bertahun-tahun diremehkan ibunya. Ia berkata perlahan, seolah ingin setiap katanya tertancap dalam di benak ibunya. Mas Bagas ingin membuktikan bahwa dialah satu-satunya yang bisa memberikan cucu di rumah ini, agar ibu membaliknamakan seluruh rumah dan tanah untuknya. Dan aku? Ia menyeringai pahit. Aku akan menjadi suami bodoh yang membesarkan anak orang lain, dan masih harus berterima kasih karena mengira itu berkah. Mendengar itu, ibu mertuaku gemetar hebat. Aku melihat dengan jelas kehancuran di matanya. Mungkin selama bertahun-tahun ia selalu percaya dirinya lah yang paling bijaksana di rumah. Ia menganggap Agus tidak berguna. Ia menaruh semua harapannya pada Bagas. Ia pikir sikap pilih kasihnya ada alasannya. Tapi tepat pada saat ini, anak yang paling ia banggakan justru terungkap sebagai orang yang sedang merencanakan untuk menelan seluruh harta miliknya. Lebih buruk lagi, ia rela tidur dengan istri adiknya, merekayasa kehamilan palsu untuk menipu ibu dan adik kandungnya sendiri. Apa yang selama ini ia banggakan dan percayai, kini menjadi tumpukan lumpur kotor di depan matanya. Tiba-tiba Bagas menggeram, suaranya serak karena lemah tapi penuh amarah. "Diam kamu." Bentakan itu terdengar keras, seperti reaksi terakhir dari seseorang yang terpojok, tapi bentakan itu tidak lagi punya kekuatan. Tidak ada lagi yang takut padanya, tidak ada lagi yang percaya padanya. Teriakan itu justru semakin menunjukkan kepanikan, ketidakberdayaan, dan kekecewaan dari seseorang yang topengnya baru saja dirobek. Agus tidak diam. Ia menatap kakak laki-lakinya, tatapannya lebih dingin dari es. "Kenapa? Baru sekarang tahu takut?" Lalu ia menoleh pada Rina, suaranya merendah tapi lebih menyakitkan dari teriakan. "Dan kamu? Kamu pikir dengan hamil anaknya lalu membawa perutmu ke rumah ini, hidupmu akan berubah? Kamu pikir ibu akan menyayangimu, semua orang akan memujimu?
Kalian pikir kalian sangat pintar? Rina saat itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menutupi wajahnya dan menangis. Tapi tangisannya saat ini tidak lagi membuat siapapun iba. Tangisannya hanya membuat ruangan semakin kotor. Aku melihat mereka satu persatu. Bagas terbaring di ranjang, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Rina meringkuk di sudut, topeng lembutnya sudah hancur berkeping-keping. Ibu mertuaku seolah menua 10 tahun hanya dalam beberapa menit. Dan Agus, berdiri di tengah ruangan, punggungnya tegak, matanya merah tapi dingin, seperti seseorang yang baru saja membongkar semua borok keluarganya sendiri untuk dijemur di bawah matahari. Aku tahu. Sampai di sini, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Bukan karena semuanya sudah terbongkar, tapi karena sifat asli mereka yang kotor telah terungkap sepenuhnya. Mulai saat ini, tidak peduli siapa yang mencoba mengelak, berteriak, memohon, atau menyalahkan, kebenarannya sudah ada di sana. Mereka tidak hanya berkhianat, mereka juga merencanakan setiap langkah untuk merampas darah daging dan harta benda di dalam rumah mereka sendiri. Tidak ada yang bicara lagi selama beberapa detik setelah itu. Ruangan rumah sakit masih putih, masih berbau disinfektan yang dingin, tapi bagiku, segalanya terasa sudah berubah total. Rumah yang selama ini coba kujaga, yang membuatku sabar demi kedamaian, saat ini telah hancur berantakan. Aku melihat ibu mertuaku. Ia berdiri di samping ranjang Bagas, tubuhnya gemetar, matanya merah dan kosong seperti orang yang tersesat dalam hidupnya sendiri. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya. Sebuah tamparan mendarat dengan keras di wajah Bagas, begitu keras hingga kepala Bagas terlempar ke samping. Plak! Suara tamparan itu kering dan tajam, menggema di tengah keheningan, terasa menusuk hingga ke hati. Aku belum pernah melihat ibu mertua memukul Bagas. Sejak kecil hingga dewasa, Bagas selalu menjadi anak yang ia puja, kebanggaannya, sandarannya, orang yang paling ia percayai. Jadi tamparan itu bukan hanya amarah. Tamparan itu adalah suara kehancuran dari semua yang pernah ia yakini. Ibu mertuaku menatap Bagas, bibirnya bergetar hebat, lalu ia menangis terseduh-seduh. Tangisan seorang wanita yang sakit, malu, dan tidak berdaya. Ia berteriak, suaranya parau. Ibu besarkan kamu bertahun-tahun supaya kamu melakukan perbuatan hina ini. Begitu kalimat itu selesai, air matanya tumpah. Tidak ada lagi ekspresi galak. Tidak ada lagi nada sinis yang biasa ia gunakan. Di depanku saat itu hanyalah seorang ibu yang putus asa melihat anak yang ia besarkan sendiri telah menginjak-injak harga diri, moral, dan ikatan darah. Bagas menutupi wajahnya, menunduk dalam-dalam. Pria yang selama ini selalu lantang dan merasa benar, kini tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak menatap ibunya, tidak menatapku, dan tidak berani menatap Agus. Sementara Rina, dalam kepanikannya, menangis histeris, tapi tangisannya saat ini tidak lagi terdengar menyedihkan. Tangisannya hanya membuat suasana semakin mencekam dan pahit. Ada air mata yang jatuh terlalu terlambat, hingga tidak bisa menyelamatkan apapun. Agus berdiri diam sejenak, lalu menoleh padaku. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke ruangan ini, aku melihat di matanya bukan hanya ada kemarahan, tapi juga kelelahan yang sangat dalam, sangat berat. Seolah hanya dalam satu malam, ia telah menua 10 tahun. Ia menatapku, suaranya rendah dan serak. Mbak Dewi, Mbak juga ditipu oleh mereka, sama seperti aku. Satu kalimat itu saja sudah membuat tenggorokanku tercekat. Aku tidak bisa menjawab. Karena memang benar, kami berdua, satu adik laki-laki, satu istri, telah hidup di bawah atap yang sama, makan di meja yang sama, melihat wajah-wajah yang sama setiap hari, tanpa tahu di belakang kami segalanya telah membusuk sejak lama. Aku menoleh pada Bagas. Pria itu pernah menjadi suamiku, orang yang kupercayai, orang yang kupikir akan menemaniku seumur hidup. Aku pernah sabar menghadapi sikap dinginnya, pernah menenangkan diriku bahwa pria memang bisa berubah karena tekanan pekerjaan. Aku pernah berpikir, asalkan aku lebih lembut, lebih pengertian, keluarga ini akan baik-baik saja. Tapi sekarang, melihat wajahnya yang tertunduk, aku hanya merasa sangat asing. Asing sampai aku bertanya-tanya,
Apakah pria yang kunikahi bertahun-tahun yang lalu itu benar-benar pernah ada, atau semua itu hanyalah topeng yang dibuat dengan sangat rapi? Aku meletakkan ponsel itu di meja kecil di samping ranjang. Gerakanku sangat pelan, tapi di dalam hatiku rasanya seperti baru saja meletakkan beban yang sangat berat. Aku tidak menangis, juga tidak punya tenaga untuk marah atau mengutuk. Ada rasa sakit yang ketika sudah sampai di puncaknya, akan menjadi sunyi. Aku mendengar diriku sendiri berbicara. Suaranya tenang luar biasa. Soal perceraian, kita bicarakan nanti. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena saat itu, semua kata-kata, baik yang keras maupun yang lembut, sudah tidak ada gunanya. Kebenarannya sudah ada di sini, terbentang di depan semua orang, tidak perlu lagi diperjelas. Ibu mertuaku seolah kehabisan tenaga. Setelah tamparan itu, ia terhuyung mundur, lalu terduduk di kursi. Kedua tangannya terkulai, air matanya terus mengalir di wajahnya yang sudah berkerut karena penderitaan. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah tidak bisa menerima apa yang baru saja ia lihat dan dengar. Lalu ia berkata di sela isak tangisnya yang pelan dan menyakitkan, "Kenapa rumah ini jadi begini?" Aku mendengar kalimat itu dengan hati yang berat. Karena meskipun ia pernah pilih kasih, pernah sinis, pernah menyakiti orang lain, tapi saat ini ia juga sedang membayar harga yang mahal untuk sikap pilih kasihnya itu. Ada orang yang baru sadar ketika keluarganya hancur berkeping-keping bahwa salah menyayangi dan salah mempercayai orang juga merupakan sebuah tragedi. Dari luar koridor, mulai terdengar suara langkah kaki orang berlari. Pertengkaran, tangisan, dan teriakan tadi telah menarik perhatian beberapa staf rumah sakit dan petugas keamanan. Rina saat itu hampir kehilangan kendali. Ia menangis sambil memanggil nama Bagas, mencoba menerobos ke arahnya tapi ditahan oleh beberapa orang. Ia meronta-ronta. Rambutnya acak-acakan, tidak ada lagi harga diri yang tersisa. Akhirnya petugas keamanan harus menariknya keluar karena membuat keributan yang mengganggu kamar lain. Saat diseret keluar, Rina masih menoleh ke belakang, wajahnya basah oleh air mata. Tapi di mataku, wanita itu sudah lama kehilangan hak untuk dikasihani. Agus melihat semua itu, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan melangkah keluar ruangan. Punggungnya lurus, tapi begitu kesepian hingga terasa menyakit. Aku tahu, ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan diungkapkan. Ada rasa malu, ada pengkhianatan, yang butuh waktu sangat lama bagi seseorang untuk bisa hidup berdamai dengannya. Aku berdiri diam di ruangan itu, menatap pemandangan yang hancur di depanku. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Jika malam itu aku tidak diam-diam menukar lempengan obat itu, mungkin rahasia ini akan selamanya terkubur. Mungkin suatu hari nanti, Rina akan membawa perutnya dan mengumumkan kehamilannya. Ibu mertua akan bahagia sampai menangis, dan Agus akan menelan kepahitannya, dan percaya bahwa itu adalah anaknya. Dan mungkin aku akan terus hidup dengan bodoh di samping suami yang berkhianat tanpa pernah tahu. Memikirkan itu, hatiku terasa dingin, tapi juga menyadarkanku pada satu hal. Terkadang, kebenaran yang paling menyakitkan adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan.